Aduh lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku di ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana. Ya arah lah ke sarona. Sudah lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon dari Medan tapi. Apalagi tulangku, suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh, ya udah jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, Pusing, bingung Kak. juga aku. Pempek. Pempek. Apa, kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek aja. Yo pempek. Wih besar rumah ini. Pempek. Nah pempek yuk. Silakan kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya kak bang, ini asli Palembang ya? Ya kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja abang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah kak Asoy, Loh, kok dikasih plastik bang? kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule.
Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, inget nih anakku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iyo, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iyo. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pulo, kak. Kalau udah setio apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau gak kau? Nah ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga dari Hongkong. Masih belaga. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Ya
kau. Kau ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa nih yo gaya main ini noraknya. Kau cak ini gaya laki kau nih sekarang Nah, belanja ini. Kau itu, Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? bilang. Yang kau dapat aku. bilang. Lebih dulu ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah, Balik. baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Mau aku cek kopi pati pindah. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Iya. Iya sayang.
Iya, di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Saya yang beli kayak gitu. Oh. Iya, mau. Ini aneh, asik. Sayang, jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya, sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Pasti anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah, tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang, kan kita nih lama bae kawin bae. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becek. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi. Pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin aku jingok kalau wong ngunjuk permen gak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah.
banyak Maria, cuma 5 juta. Ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Galak kau? Enggak galak jadi orang dewasa? Nah, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijengokin. jengok dulu. Setiap dateng, nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame baik bila. Katik-katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adik. Itu depan rame baik, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pelak kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh? Sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Nadia udah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria
Oh, biasa. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek ke sini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi Kau dengan siapa? ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi Dia nih sopir aku. Maria kena bola. Minggir, ketombor ya. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ilmu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel Galina. Ay, basing bae mana lu aku kentut. Asik tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ay, belum dapat kiriman pulsa. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katiku. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kayak deh, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas, pakai iutnya, jadilah. Nanti kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah, Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Nah, ada uangnya. Jika kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jualan masuk juga gut sini ke kamu. Bu pacak bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jangan kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ayo, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan, Dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Bumi pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Bumi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar nih, Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar Bumi. Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau ni nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ni memang males. Ku jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau ni. Nak ngelamar Mirna? Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna? Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Dah apa?
Popi bagus kok budanya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini enggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingo apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingo nak motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugol apa tidak senang, mugol apa tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, Mak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih. Lah, Mama sama Papa kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya. Begal dengan malus. Muka kau becak. Burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama bapak emak nih. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang
untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Bumi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun,
keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sin Simeng, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sin Simeng, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sin Simeng yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nih odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu, Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga.
di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak, punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam, Pagar Alam. Pagar Alam yuk, Pagar Alam. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Kita tengah, kita ke tengah. Tengah yuk. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang gak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakapnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita.
secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu memang. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Bumi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Bumi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar nih Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar nih. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia dah. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nah bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugol lah papi tidak senang, mugol lah papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar.
Di luar. Iya. Ini tetanggo. Ini tetanggaku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi ya? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Oh, Iya. passwordnya udah aku ganti tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kawin cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyinggal. Begal males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang je itu. Tadi aku nak melamar sama bapak mbak Mei. Lah. Bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Tetangga di Dilamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Kak, Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ni ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ni nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut tuh, Dek.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。
Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali menayangkan. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih Kak. Yo, yo, ayo. Pak Dayat, paket. Kak, Kau dulu kamu. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ay, ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Ah. Emak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih Kak. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dari bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Ah, tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapo lah ya sudah aku tunggu Bella. Mana tau cerita dia kan. Halo. Oi, dah aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapo? Cak kusut nih datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV.
Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosek. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kamu yang kediri jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ini aja main cak ini. Ini dia nih. Maju. Main game tuh. Killing spree. Apa boy? Jangan gitu. Main game terus. Mau kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, udah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun. Makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi. Pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi rumah, terus di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Dah. makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap baju gol. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya siap lah. Ya, Nene. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya? Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Oi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan panggil sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Ada. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sinilah. Aku ikut, Nah, ini dia.
sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar, laku siapi kalau nah, banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh di jigo tetangga mamu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih, tidak peka. Dah. Sesaat lagi, liputan Metropolis Pagi bersama Arita Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi menarik seputar kota Palembang dan sekitarnya. Bersama saya Arita Novianti, dan inilah liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali berita kita hari ini, sebagai provinsi penghasil energi, ternyata ketersediaan stok BBM di Sumsel, khususnya solar, hanya tersedia 600.000 kiloliter dari pusat, dari total kebutuhan sebesar 2 juta kiloliter. Usai rapat yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antrian BBM subsidi jenis solar dan Pertalite di Sumatera Selatan, Asisten 2 Setda Sumatera Selatan Basyarudin Ahmad menyampaikan, dari kebutuhan kuota BBM jenis solar sebesar 2 juta kiloliter yang diajukan ke pemerintah pusat pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya mendapat kuota sekitar 600.000 kiloliter. Bahkan pasokan kuota tersebut dinilai hanya dapat bertahan hingga bulan November, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan baru terkait kebutuhan BBM subsidi jenis solar di Sumatera Selatan. Jumlah SPBU yang ada di Sumatera Selatan, ini kalau kita bandingkan dengan di Jawa kan sedikit. Artinya kuotanya sedikit, tidak sesuai yang seperti yang kita usulkan, SPBU-nya sedikit, dan adanya kenaikan harga BBM yang cukup signifikan menjadikan banyak orang ini bermigrasi ke solar. Selain itu, menurut Basyarudin, 186 unit SPBU di Sumsel masih sangat kurang untuk menampung kendaraan pengguna BBM jenis solar, sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya antrian panjang kendaraan di SPBU. Eki Saputra, PAL TV. Penerapan bahan bakar biodiesel B50 mendapat beragam tanggapan dari kalangan supir truk. Meski menyambut baik kebijakan tersebut, namun diharapkan kualitas B50 benar-benar aman dan layak digunakan untuk kendaraan operasional. Sejumlah sopir truk menyambut positif penerapan B50. Mereka mengaku tidak keberatan menggunakan bahan bakar baru tersebut karena yakin pemerintah telah melakukan berbagai uji coba sebelum dipasarkan secara luas. Kualitas sendiri seperti apa Pak harapan? Belum ngerasakan. Harapannya ya namanya tidak mungkin lah kalau barang itu jelek dipilih pemerintah kan. Yang jelas ini pemerintah nurunkan barang itu tidak mungkin lah kalau barang itu jelek kan. Yang jelas mungkin bagus.
harapan kami bagus ini barang gitu kan. Kemarin B40 pun bagus, mudah-mudahan B50 ya lebih bagus mudah-mudahan. Meski demikian, sebagian sopir masih mempertanyakan kualitas B50, terutama terkait keamanan bagi bensin kendaraan dalam penggunaan jangka panjang. Mereka berharap bahan bakar ini tidak mempengaruhi performa kendaraan maupun menambah biaya perawatan. Ya kalau bagus buat kendaraan ya, kalau ada ya nggak apa-apa ya, nggak masalah kalau buat saya. Yang penting kan ke kendaraannya nggak ngerusak lah ya. Kalau ngerusak ya gimana? Yang ada kita diklaim sama bos kan. Para sopir berkeinginan B50 benar-benar terbukti layak digunakan sehingga dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan kendala bagi kendaraan operasional mereka. Muhammad Aidil, PAL TV. Dalam pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan, Sekda Sumsel menyebutkan pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan KPK agar disesuaikan dengan ketentuan dan tahapan yang ada. Pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan KPK, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis daerah di beberapa OPD, mulai dari Dinas Pekerja Umum, PSDA, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Kesehatan untuk diperhatikan agar pengadaan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan ketentuan dan tahapan yang ada. Dikawal, artinya dikawal, dipastikan berjalan mulai dari tahap perencanaan, kemudian dari tahap pengadaan barang dan jasanya, kemudian tahap pelaksanaannya sampai dengan selesainya proyek tersebut menjadi pantauan dari KPK. Selain perencanaan pengadaan barang dan jasa, KPK juga soroti perencanaan penganggaran, barang milik daerah hingga manajemen ASN di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Revitalisasi dermaga 7 Ulu tinggal tunggu tawaran calon investor. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Ya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kaget kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo? Terperengat-perengut. Apa kena pinjol apa ngapa? Cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek-empek dulu, Be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah, itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi. Direwangi kawan aku, dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah, itu nama budaknya. Oi, Maria. Sini.
Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikonik kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Joni lah. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay pakam, jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksa bato sama buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah, kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nak nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah laju lah, kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah boleh juga, laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo, iya dah. Nah mana? Pembak. Siapa namanya mbak? Nama aku Mei mbak. Nah ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam mbak ini. Iya mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Itulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Dermaga 7 Ulu Palembang yang rusak akan dilakukan revitalisasi oleh Pemkot Palembang dan kini masih menunggu investor dari asing. Kondisi terkini kan, ini hilang, ini uang kan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan jika sudah meminta Sekda Kota Palembang untuk melakukan paparan kepada sejumlah calon investor dan saat ini tinggal menyelesaikan proses administrasi dari rencana tersebut. Tidak hanya Kampung Kapitan, revitalisasi dermaga 7 Ulu juga akan dilakukan agar tidak terkesan terbengkalai. Untuk konsep revitalisasi dermaga tersebut, Wali Kota Palembang masih menunggu tawaran dari calon investor.
Namun diutamakan dermaga tersebut dapat difungsikan dan menambah destinasi wisata, salah satunya spot wisata kuliner. Ke dermaga yang kemarin saya minta dirapikan, setelah itu kita minta lagi paparan dari pihak investor, sehingga itu bisa dimanfaatkan, jangan sampai terkesan terbengkalai selama ini. Kita minta itu juga. Rencananya akan dibuat seperti apa Pak, dermaga itu Pak? Tergantung nanti ya, tergantung dari tawaran dari pihak investor seperti apa. Sandi Pratama, PAL TV. Sementara itu, revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak saat ini terus berjalan. Sejumlah bagian kawasan mulai menampilkan wajah baru, sehingga BKB akan menjadi ikon wisata Palembang. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Saya Vinia Castelli bersama juru kamera Ilham Wahyudi melaporkan langsung dari salah satu wisata kota Palembang, yakni Benteng Kuto Besak. Pemirsa, saat ini 3 Juli 2026 melaporkan langsung dari Benteng Kuto Besak Palembang. Seperti yang pemirsa lihat, saat ini Benteng Kuto Besak sedang melakukan revitalisasi pemirsa. Lalu bagaimana reportasenya? Berikut laporannya. Baik pemirsa PAL TV, saat ini saya sudah bersama Pak Tri Budi selaku pengunjung di Benteng Kuto Besak ini. Halo, selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak. Baik Pak Budi, ini bagaimana tanggapannya Pak Budi tentang revitalitas di Benteng Kuto Besak ini yang belum selesai Pak Budi? Kalau tanggapan kami sebagai warga masyarakat Kota Palembang, inginnya segera bisa diselesaikan. Baik. Sehingga nanti bisa menambah kunjungan wisata juga di Kota Palembang dan lebih rapi lagi ya. Karena semakin cepat bisa dipergunakan oleh masyarakat, artinya semakin baik untuk keberlangsungan wisata di Kota Palembang. Baik pemirsa PAL TV, itulah tadi wawancara singkat kami dengan salah satu pengunjung yang ada di wisata Benteng Kuto Besak Kota Palembang ini pemirsa. Sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan meliputi penataan kawasan di sekitar benteng serta peningkatan akses jalan kaki. Pemirsa PAL TV, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini masih terdapat fasilitas di Benteng Kuto Besak yang belum sepenuhnya diperbaiki. Pemirsa PAL TV, contohnya seperti trotoar ini. Para masyarakat Kota Palembang berharap agar fasilitas di Benteng Kuto Besak ini sepenuhnya bisa diperbaiki kembali agar masyarakat dapat menikmati wisata Benteng Kuto Besak seperti biasanya. Pemirsa PAL TV, itulah tadi reportase kami. Saya Vinia Castelli bersama juru kamera Ilham Wahyudi melaporkan. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memastikan pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi para ASN di lingkungan Pemkot Palembang dan akan terus diupayakan dan dicairkan secara bertahap. Menurut Wali Kota Palembang, pencairan TPP akan dilakukan secara bertahap di sejumlah OPD sembari mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Tidak terdapat kendala dalam pencairan TPP, akan tetapi saat ini pemerintah Kota Palembang memang menghadapi pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat di angka 424 miliar rupiah. Dengan adanya pemangkasan TKD ini, sebelumnya TPP sudah dilakukan penyesuaian sesuai dengan posisi jabatan, seperti Sekda, Asisten Setda Kota Palembang, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan lainnya. Untuk TPP kemarin saya juga sudah minta, tetapi mungkin bertahap ya, bertahap dari beberapa organisasi perangkat daerah, sehingga bisa TPP-nya bisa dibayarkan semua. Tetapi sekali lagi mohon pengertiannya untuk dibayarkan secara bertahap. Sandi Pratama, PAL TV. KPK bakal periksa penyedia leasing kendaraan kasus suap Sekda Kuansing. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta pada Kamis 2 Juli mengatakan, pihaknya akan memeriksa pihak leasing pemberi kredit kendaraan pada kasus dugaan suap jabatan Sekda Kuansing yang diterima oleh Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Ambi. Pada kasus tersebut, KPK mengamankan kendaraan Pajero Sport bernilai 700 juta rupiah dan Land Cruiser 300 GRS bernilai 2,05 miliar rupiah. Mobil Land Cruiser 300 GRS yang menjadi instrumen. Kendaraan yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus suap jabatan Sekda Pemkab Kuantan Singingi, Kuansing Zulkarnain, kepada Bupati nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi diketahui masih berstatus kredit. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo di Jakarta pada Kamis 2 Juli. Ia menyebut KPK akan memeriksa pihak leasing penjual mobil tersebut terkait mekanisme pembelian, di mana pembelian mobil tersebut disebutnya berlokasi di wilayah Jabodetabek sebelum dikirimkan ke wilayah Kuansing. Ya, tentunya dalam perkara Kuansing ini karena memang instrumen penyuapan yang digunakan adalah mobil, di mana mobil itu diperoleh oleh pihak pemberi itu menggunakan
leasing atau pembayarannya kredit. Artinya penyidik juga membutuhkan ya keterangan dari pihak leasing bagaimana mekanisme pembelian yang dilakukan oleh saudara ZKN ini selaku Sekda Kuansing, dan juga bagaimana peran dari ARD ini yang namanya digunakan untuk pengajuan leasing tersebut. Pada kasus dugaan suap jabatan Sekda Pemkab Kuansing, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Ambi, Sekda Pemkab Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT MIC Ardiles sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport senilai 700 juta rupiah, serta bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser senilai 2,05 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Kebakaran hutan dan lahan seluas 6 hektar di Desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur Oki saat ini terus digencarkan oleh tim Manggala Agni Daops 17 Oki. Selamat pagi, Komandan. Seperti inilah proses pemadaman api di lokasi lahan yang terbakar di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur Oki. Petugas DAOP Manggala Agni Sumatera 17 Oki sejak pagi hari terus melakukan proses pemadaman di lahan yang terbakar seluas 6 hektar. Kepala DAOP Manggala Agni Sumatera, Edi Satriawan menjelaskan, proses pemadaman yang dilakukan sudah berlangsung sejak 2 hari, di mana lahan yang terbakar berupa lahan gambut. Strategi pemadaman yang kita gunakan adalah kita melaksanakan pemadaman langsung ke arah kepala api, di mana sumber daya yang kita miliki, baik itu personil maupun peralatan, kita bagi ke dalam tim-tim kecil. Sejauh ini, kebakaran lahan dan hutan di lokasi masih tersisa asap. Tim Liputan PAL TV. Volume sampah di Kota Palembang yang mencapai sekitar 1.200 ton setiap harinya terus diatasi, salah satunya melalui bank sampah yang menjadi salah satu strategi untuk mampu mengurangi volume sampah. Ketua Bank Sampah TPS 3R Kartini yang berada di Kelurahan Lorok Pajo, Eka mengatakan, setiap harinya pihaknya menerima dan membeli sekitar 50 kg sampah untuk kemudian diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Salah satu hasil pengolahan sampah organik adalah pupuk kompos. Pupuk ini memiliki kandungan unsur hara yang tinggi sehingga bermanfaat bagi tanaman. Proses pembuatannya pun cukup sederhana, yakni sampah organik ditempatkan di dalam penampungan selama 6 bulan dengan proses pengadukan setiap bulan. Setelah itu, pupuk kompos siap dipanen dan dimanfaatkan. Sementara itu, sampah plastik yang telah dipilah dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan daur ulang untuk diproses menjadi produk baru. Itu campuran dari plastik dan lain-lain? Campuran. Nah, kalau untuk kompos, umpamanya dari gotong royong atau masyarakat yang sisa makanan, nasi, sisa resepsi, daun-daun, itu kita jadikan kompos. Nah, diolah jadi kompos. Melalui pengolahan sampah seperti ini, Bank Sampah TPS 3R Kartini tidak hanya membantu menekan volume sampah di Kota Palembang, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dengan mengubah sampah menjadi rupiah, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Harga cabai merah keriting anjlok. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.
Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Harga cabai merah keriting di pasar kilometer 5 Palembang mengalami penurunan yang cukup tajam ke angka Rp36.000 per kilogram dalam satu pekan. Berikut laporannya. Halo pemirsa PAL TV, berjumpa lagi bersama saya Rita Novianti dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung dari Pasar Kilometer 5 Palembang pada hari ini Jumat 3 Juli 2026. Pemirsa, saat ini kami akan memantau secara langsung perkembangan harga bahan pokok yang ada di Pasar Kilometer 5 Palembang. Pemirsa, adapun dari pantauan kami saat ini harga bahan pokok mengalami penurunan di beberapa komoditas seperti cabai merah keriting yang mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu lapak pedagang pasar yang ada di Pasar Kilometer 5 Palembang bersama Ibu Nursani. Halo Ibu, apa kabar? Ya, baik. Ibu boleh dijelaskan nanti harga cabai yang paling banyak turun saat ini berapa dari harga sebelumnya Ibu? Oh ya, harga cabai merah sebelumnya 40 sekarang sudah jadi 32 dan yang keriting sebelumnya 48 jadi 36 dan harga bawang sekarang sudah turun jadi 36. Bawang putih juga sama 36. Ya. Baik Ibu. Semua. Baik Ibu, kalau boleh tahu sejak kapan harga cabai dan bawang merah ini turun Ibu? Sudah sejak seminggu inilah.
Oke, berarti sudah sejak seminggu ini. Kalau boleh tahu satu lagi Ibu, penurunan harga bahan pokok ini kira-kira faktornya apa saja Ibu? Oh ya, di Jakabaringnya kayaknya numpuk, jadi harganya turun. Oke, berarti kalau begitu terakhir Ibu, harapannya Bu? Ya, harapan saya biar turun semua harga barang, biar pembeli kami terlalu banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kemari. Baik pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama salah satu pedagang sayur yang ada di Pasar Kilometer 5 Palembang. Adapun dari wawancara tadi, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah keriting dan bawang merah mengalami penurunan. Dan penurunan harga yang lebih signifikan terjadi pada cabai merah keriting, yaitu pada harga Rp48.000 turun menjadi Rp36.000 sejak 1 pekan terakhir. Saya Rita Novianti dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, saat ini Perumda Tirta Musi terus kebut pemasangan pipa induk di simpang Bandara SMB 2 Palembang. Ditargetkan, pipa induk dengan ukuran 800 mm tersebut akan mengcover layanan air bersih bagi 10.000 pelanggan baru yang masuk dalam daftar tunggu di Kecamatan Sako, Sematang Borang, dan Kalidoni. Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah bernama Dinda bersama ibunya. Saat ditemukan, kondisi bayi masih hidup dan dalam keadaan terbungkus kain berwarna merah tanpa mengenakan pakaian, sehingga diduga baru saja dilahirkan sebelum ditinggalkan oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Dinda, pemilik rumah, mengatakan sebelum penemuan tersebut dirinya bersama sang ibu sempat mendengar suara tangisan dari arah belakang rumah. Setelah dilakukan pengecekan, keduanya terkejut karena suara tersebut berasal dari seorang bayi perempuan yang berada di halaman belakang rumah. Menyadari hal tersebut, Dinda segera melaporkan penemuan bayi tersebut kepada perangkat desa dan pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan serta penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penelantaran bayi. Waktu itu kan aku di kamar, nah terus ibu aku nih di WC, terus kata dia aja ini, itu ada yang nangis, dia kan anak siapa nangis, nah aku jawab, ujiku tuh ayam, pas dia nangis tuh jam 8, nah pas kami lama kami dengarkan, sampai jam 9 baru kami cek ke belakang lokasinya. Usai ditemukan, bayi perempuan tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Sementara itu, bayi tersebut untuk sementara waktu dirawat oleh pemilik rumah sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang. Ridho Ilahi, PAL TV. Bayi perempuan ditemukan di belakang rumah warga. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Warga desa Talang Ipuh, Kecamatan Suak Tape, Banyuasin, dihebohkan dengan penemuan seorang bayi perempuan yang diduga baru saja dilahirkan di halaman belakang rumah warga dalam kondisi terbungkus kain merah tanpa mengenakan pakaian. Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah bernama Dinda bersama ibunya. Saat ditemukan, kondisi bayi masih hidup dan dalam keadaan terbungkus kain berwarna merah tanpa mengenakan pakaian, sehingga diduga baru saja dilahirkan sebelum ditinggalkan oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Dinda, pemilik rumah, mengatakan sebelum penemuan tersebut dirinya bersama sang ibu sempat mendengar suara tangisan dari arah belakang rumah. Setelah dilakukan pengecekan, keduanya terkejut karena suara tersebut berasal dari seorang bayi perempuan yang berada di halaman belakang rumah. Menyadari hal tersebut, Dinda segera melaporkan penemuan bayi tersebut kepada perangkat desa dan pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan serta penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penelantaran bayi. Waktu itu kan aku di kamar, nah terus ibu aku nih di WC, terus kata dia aja ini, itu ada yang nangis, dia kan anak siapa nangis, nah aku jawab, uji itu tuh ayam, pas dia nangis tuh jam 8, nah pas kami lama kami dengarkan, sampai jam 9 baru kami cek ke belakang hasilnya. Usai ditemukan, bayi perempuan tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Sementara itu, bayi tersebut untuk sementara waktu dirawat oleh pemilik rumah sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang. Ridho Ilahi, PAL TV. Pemirsa, program ketahanan pangan di Desa Tanjung Jati, Kabupaten Muara Enim kekeringan, sehingga menyebabkan 132 hektar sawah gagal ditanami karena kekurangan pasokan air. Desa Tanjung Jati merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Muara Enim. Namun, pada musim kemarau tahun ini, ratusan hektar sawah di kawasan Lecah Paye mengalami kekeringan, sehingga petani gagal menanam padi varietas IP 200. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak berfungsinya jaringan irigasi air tanah atau JIAT yang sebelumnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau. Ketua Gapoktan Lecah Paye, Fitriansyah, mengatakan kegagalan tanam ini berdampak pada tertundanya target panen 2 kali setahun, sekaligus menghambat upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, JIAT yang ada saat ini belum mampu mengairi areal persawahan secara optimal. Program Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya padi, itu kita galakkan IP 200. Nah, IP 200 ini kendala kami ini di air. Nah, air ini sudah banyak kami cari solusi. Nah, ini ada program jaringan irigasi air tanah ini JIAT. Cuman sampai dengan bulan ini masyarakat sudah membutuhkan, airnya belum bisa kami manfaatkan. Apabila pasokan air dapat terpenuhi, areal sawah seluas 132 hektar di Lecah Paye mampu menghasilkan lebih dari 10 ton gabah per hektar dalam sekali panen. Dengan target 2 kali panen dalam setahun, kawasan tersebut berpotensi memproduksi ribuan ton padi untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim. Mardiansyah, PAL TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Rita Novianti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat
akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki,
Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sin Simeng, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sin Simeng, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sin Simeng yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sesaat lagi, Halo Palembang bersama Cerica. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kota Palembang. Apa dia kabarnya pada pagi hari ini? Aduh, senengnya pemirsa cak biasa Halo Palembang balik lagi nak ngawani pemirsa galo-galo. Tentunya nak ngasih berbagai macam informasi dan juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber dengan berbagai macam tema dan juga berbagai macam hal yang akan membuat pemirsa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru tentunya. Mendatangkan berbagai narasumber yang penuh inspirasi dan biasanya merupakan anak-anak muda dari Kota Palembang dan Sumatera Selatan tentunya. Nah, kalau kita ketahui di minggu ini tuh pemirsa masih dalam suasana Hari Kartini. Dan Hari Kartini itu sendiri merupakan tonggak perubahan dari perempuan di Indonesia karena tentunya dengan adanya peringatan Hari Ibu Kartini ini membuat para perempuan di Indonesia itu mempunyai kesempatan yang jauh lebih banyak dan jauh lebih luas untuk meraih berbagai macam prestasi dan juga meraih berbagai macam pendidikan tentunya. Nah, masih berkaitan dengan tema kita di minggu ini, di hari ini kita sudah
maksudnya kita sudah kedatangan beberapa dari Kartini-Kartini muda dari Kota Palembang ya pemirsa ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mengobrol dan juga berkenalan dengan adik-adik kita ya yang luar biasa pemirsa. Karena ini banyak banget deretan prestasinya pemirsa. Kita langsung saja satu persatu memperkenalkan pada pagi hari ini. Ada Agnes. Halo, selamat pagi Agnes. Agnes sendiri merupakan Miss Asia Global Indonesia 2025. Dan selanjutnya itu ada Sarah Griselda yang merupakan Putri Remaja Indonesia Pariwisata 2025. Dan selanjutnya ada Maheswari yang merupakan Putri Remaja Indonesia Top Model 2025. Dan kemudian ada Raisa, bukan penyanyi ya pemirsa, yang merupakan Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Wow, tepuk tangan dulu dong pemirsa ya di rumah ya untuk keempat adik-adik kita yang tentunya cantik-cantik dan berprestasi ini. Aduh Cek Rica, kalau melihat adik-adik yang datang-datang udah pakai mahkota ini agak insecure pemirsa ya. Selamat pagi cantik, apa kabarnya? Pagi Kak. Waduh, lihat cara duduknya aja beda. Cek Rica harus anggun nih pemirsa pagi ini. Nggak boleh kita duduk bungkuk-bungkuk ya, biar samo ya. Oke, pada pagi hari ini tema kita adalah jejak inspirasi Kartini masa kini, kilau prestasi generasi muda. Boleh dong diceritain, ini kan kalian sudah menyandang predikat dan ini kayaknya predikatnya nasional ya, udah ya. Wah, bukan kota, bukan provinsi, tapi nasional pemirsa. Boleh dong diceritain dulu prestasi kalian ini seperti apa bentuknya? Kita mau kenalan. Oke, boleh banget beda pemirsa ya, para putri-putri kecil ini ya, boleh silahkan. Hi, we are Asmara. Oh jadi ada gengnya kayak Putri Indonesia. Baik, Asmara ya. Dibentuknya dari nama apa tuh? Oke. Sarah, Mahes, dan Raisa. Oh, Asmara, baik. Oke, dipersilahkan langsung aja. Nah, jadi kalau untuk gelar itu kita sendiri memiliki potensi di bakat kita masing-masing. Bener, iya. Dan kita juga punya bakat yang kita asah masing-masing. Bener. Kalau untuk aku personally, aku selain jadi ikut pageant, ikut modeling, aku juga aktif bermain alat musik, dan menurut aku itu sebuah interest yang sangat baik untuk aku, dan aku memang sangat suka di bidang itu sih Kak. Iya, dan juga kan untuk Crown dan saya sendiri ini bukan soal tentang itu aja, tapi ada amanah sama tanggung jawab yang harus kita jalanin gitu Kak, selama kita menjabat ya. Dan untuk kalau Raisa sendiri karena title Putri Batik ya Kak, kita kan harus memperkenalkan budaya nih di ajang internasional pastinya, bahkan ya agar bisa mendunia seperti Kak Agnes. Iya, yang udah masuk ke kancah internasional. Betul. Jadi Agnes udah internasional. Udah. Waduh. Tahun 2025. Jadi lebih bisa dikenal, apalagi batik Palembang tuh kan sangat sedikit Benar. Lebih banyak orang tersengat ya. Iya. Kita sebagai generasi muda itu buat nge-embrace tentang culture kita. Benar, mempromosikan. Nyenyes. Ini Cerica ada butuh di sini, mereka ngobrol DPP. Enggak, tapi ini bagus banget pemirsa. Karena pada dasarnya kayak mereka bukan cuma memang sudah menang ke nasional, ke internasional malah ya. Cerica baru tahu kalau Asia Global ini berarti internasional ya, betul sudah banget, bukan Kak. se-Indonesia aja. Dan mereka ini maksudnya merupakan generasi-generasi muda yang akan meregenerasi orang-orang dan juga pihak-pihak dan juga para putri-putri yang sudah pernah datang dari Kota Palembang, dari Sumatera Selatan. Nantinya mereka yang akan menggantikan, karena kan masih teenagers ya. Iya. Nanti ada tingkat selanjutnya pastinya ya. Pasti. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih kalian? Kalau aku sendiri ya, paling kecil, paling bungsu. Aku masih 14 tahun. Cuma beda 2 tahun sama cewek. Nggak beda ya kita? Iya, nggak beda jauh ya. Baru 14 tahun. Kalau kalian bertiga berapa nih masing-masing? Kalau aku masih 16 tahun. Nanti mau tahun ini masuknya 17 tahun. Oke, baik. Kalau aku udah baru tanggal 22 kemarin aku baru naik ke 18 tahun. Kalau aku yang paling tua ya. Nggak apa-apa Nes, kayaknya aku deh yang di sini paling tua ya. Aku tahun ini umur 19 tahun Kak. Oke, 19. Waduh, masih kecil-kecil tapi sangat berprestasi pemirsa ya. Nah, kalau boleh tahu ini kan prestasi kalian ini bukan prestasi yang cuma di area kota, cuma di area provinsi, enggak, tapi sudah naik ke nasional dan bahkan di internasional nih.
Apakah memang dari kecil kalian ini hobi ikut lomba atau memang cuma didorong sama orang tua baru sekali ikut langsung jadi gitu? Kan ada tuh yang gitu-gitu. Kalau dari aku sendiri tuh kayak emang cita-cita ya dari kecil. Karena kita nonton Putri Indonesia. Benar. Putri Indonesia. Baik. Baru kemarin semalam ya. Iya, malam betul. Berarti kalau misalnya ada perhelatan Putri Indonesia, kalian langsung pantengin di TV ya? Sampai akhir banget. Nggak cuma di TV aja nih. Semuanya ya. Di handphone juga. Tidak suka nonton Miss Universe juga ya? Benar. Oh my nah, karena God. Miss Universe tuh keren banget ya, Iya. kayak public speaking-nya tuh Benar, luar biasa speaking-nya banget. bagus. Dan kita terinspirasi lah untuk bisa menjadi seperti mereka. Benar banget. Oke, baik. Karena memang kalau menurut Sarah sendiri, dari kecil memang Sarah sudah ikut seperti fashion show yang kecil-kecilan gitu aja. Hingga saat besar, Sarah remaja ini Sarah ada ketertarikan buat ikut Putri Remaja gitu. Oke, baik. Kalau Agnes sih dari kecil juga emang udah suka ikut fashion show, ikut modeling dari TK bahkan Kak. Dan itu juga disupport banget sama keluarga, especially my mom gitu. Karena memang mama aku juga suka banget untuk ikut pageant, ikut modeling dari dia muda juga Kak. Oke, kalau Maheswari sendiri gimana? Kalau dari aku justru aku dari dulu nggak punya ketertarikan di bidang model sama pageant. Oh, kamu nyasar berarti ya? Nyasar dia pemirsa. Karena dulu aku tuh cuma sekedar suka model yang ada di HP aku aja. Terus pas Putri Remaja itu sosialisasi ke sekolah, aku tuh kayak ada chance ini, masa aku tinggalin sih? Iya, bener. Maka dari itu aku coba chance-nya, aku dapat golden ticket ya. Why not? Aku coba buat masuk ke ajangnya, and then lanjut sampai tingkat nasional. Oke, Kalau berarti ada kesempatan, kenapa kita nggak coba? Benar. Aim for the bigger banget pemirsa ya. Mereka ambisius semua ya di umur-umur segini, luar biasa loh. Dan pastinya juga kita perlu dukungan ya, Betul. perlu dorongan dari kedua orang tua, Lingkungan dari sekolah, ya kan? teman-teman juga. Baik. Nah, kalau kita ngomongin hobi kalian nonton Putri Indonesia, nonton pageant lah ya pemirsa ya gitu. Ketika kalian melihat para putri-putri dan juga para miss-missan itu, mereka kan tidak cuma punya kecantikan ya, banyak bakat dari mereka, terus kemudian banyak ambisi juga, dan juga banyak talent-talent dari mereka itu yang memang mensupport mereka bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi seseorang di atas panggung tersebut. Ketika awal kalian kayak aku pengen ikut ini nih, acara ini aku ingin ikut pageant ini nih gitu, apakah ada sempet kayak mikir bisa nggak ya, atau mungkin kayaknya aku nggak punya deh bakat di area sini gitu loh. Karena kan meskipun dari kecil nih gitu ikut lomba modeling pasti akan ada pressure yang berbeda nih ketika udah ikut di nasional gitu loh. Atau mungkin yang di internasional. Pasti kita pertama-tama tuh pasti nervous sendiri ya. Iya, Apalagi kalau di atas panggung kita gitu ngerasa Kak ya. kalau misalnya kita bisa nggak sih sebenarnya? Iya. Betul. Kita ada nggak sih pengalaman aja kita belum ada. Bener, pengalaman aja belum ada. Apalagi sama apa sih finalis yang lain Iya, itu jauh lebih yang kompeten punya dari kelebihan kita. lebih bagus dari kita. Pasti kita sometimes itu ngerasa insecure Iya, juga. betul. Tapi aku personally Kak ya, itu ngerasa kayak aku bukan gimana ya Kak. Orang-orang di sekitar aku ngerasa that I have a potential in that. Makanya aku memberanikan diri aku untuk ikut ajangnya yang aku pilih gitu Kak. Mungkin dari adik-adik juga ngerasa seperti itu. Betul loh Kak. Betul sama. Jadi tetap selalu yakin ya meskipun kalian ada pressure-nya dari dalam ya seperti itu ya. Oke. Nah, kita beralih ke Agnes nih karena Agnes yang menangnya di internasional. Berarti kamu dari Indonesia itu dari per kota, provinsi, terus kemudian naik ke nasional, terus internasional atau gimana? Boleh dong diceritain dulu. Ya, benar banget Kak. Jadi aku tuh mulainya dari regional dulu sebelum ke nasional. Jadi di regional kebetulan itu Agnes di handpick Kak. Ya, jadi nggak ada pemilihan ajang secara daerahnya. Jadi Agnes waktu itu di tahun 2024 itu berangkat ke Jakarta untuk mengikuti perlombaan pageant di tingkat nasional. Dan puji Tuhan Agnes meraih prestasi first runner up Miss Nusantara. Dan puji Tuhan diberikan kepercayaan dan opportunity ke ajang internasional yaitu adalah Miss Asia Global Kak. Dan kemarin itu penggelaran Miss Asia Global diadakan di Kochi di India. Dan India ya? Iya Kak. Apa sih namanya? Berapa peserta waktu itu? Kalau nggak salah 20 atau 25 peserta. Sedunia ya? Iya betul Kak. Bukan se-Asia ya? Satu dunia berarti? Iya. Oh wow, oke. Asia Global. Dan puji Tuhan Agnes meraih top 7 dan juga penghargaan
Best Fashionista. Oh, Keren banget ya. Luar biasa loh pemirsa, sampai ke India sana dia meraih sash ini pemirsa dan mencari mahkotanya itu ya. Kemarin itu sempat tekanannya jauh lebih dahsyat nggak? Karena kamu internasional ya posisinya, bukan nasional lagi gitu loh. Tapi bisa top 7 terus kemudian Miss Fashionista itu luar biasa banget loh. Itu gimana tuh kamu bisa sampai ke situ? Yang pastinya itu pertama kita harus punya confident dulu Kak, dan kita harus menanamkan di dalam hati kita itu kita harus punya niat dulu pertama. Dan kemudian aku juga mempersiapkan diri Agnes, contohnya seperti mengikuti training dan belajar lagi, baik dari catwalk, public speaking, karena kan kita sebagai seorang pelaku pageant itu harus memiliki 5B nih Kak. Beauty, brave, behavior, brave, and be right. Oh sekarang udah 5B ya, bukan 3B lagi, udah berkembang ya pemirsa. Kalau dulu kan mereka pasti brain, beauty, behavior ya. Kalau misalnya sekarang itu sudah 5 malah justru ya. Lebih lengkap lagi, waduh. Ini kita akan menyambung lagi pemirsa obrolan kita pada hari ini bersama keempat Kartini muda kita, keempat Kartini teenagers kita. Tapi nanti kita tahan dulu semua pertanyaannya karena Halo Palembang akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Nem, peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan nak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapa kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapa ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira
Peningan tak apa. Tahu. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat bergawe, pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh Ina, coba kamu kasih tahu dulu, kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galau. Keluar dari sana galau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang. Masih bersama geng Asmara pemirsa katanya. Pagi ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama para Kartini-Kartini muda kita yang sudah mengharumkan nama kota Palembang, nama Sumatera Selatan di kancah internasional maupun di kancah nasional pemirsa. Ini adalah para pemenang dari ajang pencarian pageant bakat begitu dari putri-putrian. Ada putri remaja, ada putri batik dan juga ada Miss Asia Global pemirsa. Tadi kita terakhir itu ngobrol sama Agnes ya dari Miss Asia Global. Nah kita akan beralih ke putri remaja. Kalau putri remaja tuh sering banget kayaknya dateng ya ke Halo Palembang. Ini udah yang keberapa nih gitu. Nah kalau boleh tahu nih dari apa sih namanya, dari Sarah dan juga dari Mahes, boleh dong diceritain sedikit kemarin. Kemarin kan terakhir datang ke sini berarti baru yang provinsi ya tingkatnya. Iya benar. Nah gimana yang waktu kemarin di nasional? Boleh dong diceritain dulu. Oke, dari Boleh. Dari Sarah dulu. Sebenarnya ini adalah awal dari ketertarikan Sarah untuk ikut pageant ini karena Sarah ingin membuat suatu personal branding. Sarah ingin menyuarakan aspirasi generasi muda gitu. Jadi Sarah coba untuk ikut ajang pageant ya untuk remaja. Saat ini Sarah ingin ikut Putri Remaja Indonesia dulu. Pada saat ikut ajang pageant ini Sarah itu dibantu oleh orang tua Sarah untuk ikut ajang ini dan Sarah juga disemangatin oleh lingkungan sekolah tentunya Kak. Dan saat ikut di provinsi juga Sarah menjalannya dengan enjoy, dengan baik, maksud Sarah itu tidak mengeluh gitu Kak ya. Dan puji Tuhannya kemarin di provinsi Sarah menang sebagai Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan, jadi winner. Dan itu otomatis langsung ke kancah nasional pastinya. Saat di nasional juga Sarah masih dibantu oleh keluarga Sarah tentunya. Dan puji Tuhannya lagi di kancah nasional Sarah menjadi Putri Remaja Indonesia Pariwisata 2025 atau runner up 1. Runner up 1 berarti Iya. juara 2 ya? Iya. Wah, luar biasa. Nah kalau Mahes sendiri gimana nih ceritanya Mahes? Kalau aku pas kemarin di provinsi aku dapat gelar first runner up atau juara 2-nya dan itu mewakili Sumatera Selatan 2 buat ke ajang nasionalnya. Nah pas di nasional itu di Jakarta dan itu kumpul bareng sama seluruh provinsi lain yang ada di Indonesia, bahkan sampai Papua Selatan pun ada di situ. Dan itu kita kompetisi dan aku mendapat gelar sebagai Putri Remaja Indonesia di Top Model dan itu tidak luput dari dukungan serta dukungan dari sekitar, apalagi di sini ada manajemen dari B-Model, terus dari Putri Remaja dari Sumatera Selatan ya. Oke, baik. Nah, itu adalah perjalanan yang sangat panjang pemirsa ya. Bukan cuma dari tiba-tiba dari Palembang terus kemudian langsung ke nasional, enggak. Harus ada tahapnya dulu ya, dari ke Sumatera Selatan terus kemudian baru ke nasional. Nah, kita ke putri-putrian yang jarang kayaknya datang ke Halo Palembang ya, selain dari Miss Asia Global ya. Ada putri batik cilik nih dari Raisa sendiri. Boleh dong diceritain Raisa perjalanannya kemarin dari kamu di Sumatera Selatan terus kemudian bisa maju ke nasional? Nah dari awal itu ya berawal dari mimpi ya kayak pengen menjadi sang putri. Bukan tidur soal... dulu apa gimana? Tidur dulu. Ya jadi pengen menjadi sang putri yang bukan hanya tentang crown ya kakak ya. Dan juga tentang title, tapi tentang gimana cara kita bisa menginspirasi generasi muda nih Kak. Dan tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi di Indonesia. Jadi Raisa mencari-cari tuh pageant yang bisa seumuran Raisa untuk mengikuti ajang tersebut. Jadi ketemulah di ajang Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024. Oke. Nah kemudian alhamdulillah Raisa mendapatkan gelar third runner up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024 dan lanjut ke ajang tingkat nasional. Itu pas dari saat itu langsung ke Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Oke. Dan jadi dari putri iya. anak ke putri batik ya. Berarti Iya. nyebrang dong ya. Nyebrang tapi pageant ya. masih satu yayasan sama Putri Oh, gitu. Remaja. Oke, gitu. baik. Nah setelah itu ya alhamdulillahnya setelah pada saat karantina itu mendapatkan first runner up Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Dapat juara 2 berarti Betul. ya. Oke, wow. Di samping itu juga pasti ada pelatihan-pelatihan ya Kak. Dari B-Model School, ada juga dari stage management, dari public speaking, catwalk, acting, dan juga social media branding. Oke, baik. Nah, ini kan kita tahu ya, adik-adik kita ini tuh selain mereka menyandang sash mereka dan mahkota mereka, ini mereka masih sekolah dan masih kuliah pemirsa. Bukan adik-adik yang ibaratnya udah tamat sekolah dan kuliah gitu loh. Boleh dong diceritain gimana cara kalian gitu untuk menyeimbangkan antara kegiatan kalian di luar dengan kegiatan kalian di
pageant kalian sendiri gitu. Mungkin boleh dari Agnes dulu. Oke, ini bahas tentang manage waktu ya, Kak. Betul, manage waktu dan caranya Pak. Kalian pasti sibuk banget soalnya betul kan. Banget, Kak. Sebenarnya sih waktu itu Agnes kalau untuk persiapan ke ajang internasional, puji Tuhannya banget, itu Agnes waktu itu baru lulus SMA. Jadi kalau baru lulus SMA kan kita ada jeda waktu untuk gap ya. Untuk libur gitu ya Kak sebelum masuk ke university. Dan yang menurut Agnes yang paling pressure itu pada saat Agnes persiapan ke nasional Kak. Karena waktu itu sembari Agnes persiapan yaitu belajar catwalk, belajar public speaking khususnya di B Model School, itu Agnes bertepatan dengan ujian Kak, ujian kelulusan SMA. Jadi di situ apalagi Agnes kan baru pertama kali banget, first time untuk ikut ajang pageant. Jadi sempat agak ke pressure karena juga ini first time, terus juga waktunya susah banget untuk dibagi, apalagi kan harus fokus untuk sekolah juga, akademik gitu. Dan puji Tuhannya Agnes bisa survive dan mendapatkan hasil yang baik, yaitu menjadi first runner up Miss Nusantara. Dan kalau untuk di ajang menuju ke ajang internasional, itu Agnes persiapan juga, dan juga pastinya Agnes mengikuti pelatihan yang lebih banyak lagi. Salah satunya Agnes itu belajar dengan Koklana Limster untuk catwalknya, public speaking, dan stage act. Dan puji Tuhan Agnes juga bisa mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional. Berarti memang menyeimbangkannya agak lebih gampang karena kamu lagi ada gap time gitu ya. Nah gimana dengan Mahes mungkin? Karena lagi sekolah kan kemarin waktu perhelatan Putri Remaja di nasional. Jadi tuh pas aku persiapan ke nasional, itu aku lagi di pertengahan di kelas 11. Dan itu lagi masa sibuk-sibuknya karena terlebih lagi aku jadi OSIS di sekolah, jadi wakil sekretaris. Dan itu aku ngebalansinnya, pokoknya jangan ada kata capek. Jadi kalau bisa, misalkan hari ini aku lagi ada kegiatan, besoknya aku push di sekolah. Entah aku ikut kegiatan di sekolah, ataupun aku full ngerjain tugas. Jadi pokoknya semuanya aku selesaikan dalam satu hari jika bisa. Jika bisa ya, Intinya ngambis pemirsa ya. Harus ambis, pokoknya ada banyak kegiatan ambis pokoknya. Kerjain semuanya ya. Nah, dari cara kalian menyeimbangkan antara kegiatan kalian di area pageant dan juga dari sekolah. Saya mau Cerica mau tanya soal gimana rasanya dan juga apakah ada semacam merasa tanggung jawab lebih begitu ketika kalian sudah menyandang sesh kalian sendiri. Mari kita bertanya kepada Raisa. Gimana nih Raisa? Kalau dari Raisa sendiri itu kalau untuk tanggung jawab ya Kak ya, pasti kita kan dari yang awalnya masih seperti anak kecil ya, dan mengupgrade diri menjadi sang putri, itu pengennya tuh menginspirasi pastinya. Jadi Raisa tuh mempunyai advokasi, yaitu 1 corak sejuta cerita anak Indonesia. Oh, apa itu? Nah, that's mean my platform itu Raisa Action. Dengan advokasi 1 corak cerita anak Indonesia itu, Raisa tuh pengen menginspirasi seluruh generasi muda, dan juga pengen tahu tuh generasi muda tuh harus mengenal batik yang tadinya masih tradisional, masih zaman dulu itu menjadi modern. Baik. Jadi transform ya, jadi bisa dipakai terus ya. Jadi bisa dipakai keseharian, bisa dimodein casual gitu Kak. Nah kalau Sarah sendiri secara pribadi begitu ketika sesh, apalagi kan kamu runner up 1 ya gitu loh, itu apakah ada rasa pressure-nya juga atau merasa kayak ini tanggung jawab yang berbeda seperti itu? Benar, apalagi Sarah ini udah jadi runner up 1 Putri Remaja Indonesia Pariwisata, apalagi di nasional gitu Kak ya. Jadi mungkin udah ada tanggung jawab yang sangat besar bagi Sarah. Berarti Sarah itu harus mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia maupun di Sumatera Selatan. Dan dari itu juga Sarah mempunyai advokasi, itu namanya Bestie Movement. Jadi dalam Bestie Movement itu Sarah mencakup sebuah konten, banyak konten, itu ada tentang pariwisata, campur, jadi ada pendidikan, ada budaya dan lain-lainnya gitu. Baik. Jadi dari dalam diri kalian pun ternyata sudah siap ya dalam menyandang sesh ini. Ketika kalian sudah melangkah masuk ke dalam pageant tersebut, kalian tahu bahwa ini adalah tanggung jawab, dan ketika kalian sudah menyandang, kalian sudah tahu apa yang mau kalian lakukan seperti itu, dan kalian sudah tahu kayak ini memang sesuatu yang aku inginkan dan sudah bisa bertanggung jawab seperti itu ya.
Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah pageant dan prosesnya, kita pemirsa tidak akan lewat, tidak akan memungkiri itu pasti akan ada yang namanya tantangan. Nah, menurut kalian sepanjang kalian pernah ikut lomba, sepanjang kalian memperhatikan pageant dan juga mengikuti pageant tersebut, tantangan terbesar kalian sendiri apa sih? Boleh dong dari Mahes dulu. Tantangan ya Kak, buat aku sendiri itu jujur dari diri aku sendiri, karena aku sendiri tuh feel insecure dulu pada saat aku pertama kali masuk, karena dengan standar yang ada aku tuh udah belum memenuhi gitu loh. Jadi aku merasa aku justru punya keunikan dari diri aku sendiri, dan itu buat aku makin percaya diri, makin buat aku justru nge-embrace apa yang menjadi keunikan aku, dan itu salah satu tantangan yang paling susah buat ngelawannya, dan itu aku perlu berbulan-bulan buat ngelawan hal tersebut. Oke, baik. Kalau dari Agnes sendiri gimana? Oke, kalau untuk tantangan pada saat selama mengikuti pageant, obviously salah satu yang kita bahas sebelumnya ya Kak, yaitu adalah time management, dan juga menurut Agnes sih lebih ke di atas panggung ya Kak, karena pressure saat quarantine dan dibandingkan di atas panggung itu euforianya sangat berbeda banget gitu Kak ya. Jadi karena tantangannya dari situ ya. karena kita ada di atas panggung dan kita itu menjadi spotlight dan ditonton banyak orang. Menurut aku sih itu adalah salah satu yang bentuk dari tantangan sih Kak. Dan selain menjadi tantangan, itu juga menjadi momentum sih Kak menurut Agnes untuk kita meraih gelar dan juga kita mengambil responsibility kita sebagai seorang putri. Oke, kalau dari Sarah, tantangannya apa Sarah? Oke, jadi untuk Sarah sendiri, tantangan terbesar Sarah itu adalah menjaga keseimbangan antara ekspektasi publik dengan Sarah sebagai remaja yang masih dengan proses belajar, yang masih SMA. Terus juga ada untuk mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri yang kuat saat di nasional. Apalagi kita harus senyum. Oke, gitu. betul. Sedangkan yang di dalam hati duduk Iya, gitu ya. benar. Seperti itu ya. Gimana kalau dengan Raisa? Kalau Raisa sendiri, menurut Raisa yang paling tantangan tuh ya Kak, pada saat karantina itu. Nah, karantina itu kan dari pagi sampai malam ya. Nah, dimana kita tuh harus menjaga kesehatan tubuh, harus bisa ngefitin badan. Jadi dari situ Raisa tuh harus harus juga makan, pola makan, terus juga harus minum vitamin, obat, dan pastinya juga harus bisa tetap tidur yang cukup walaupun kegiatannya full gitu. Macam-macam ya berarti tantangan kalian ya. Balik ke diri kalian masing-masing. Ada yang menurut kalian tantangannya adalah time management, ada yang banyak tugasnya gitu, ada juga yang ekspektasi publik juga katanya seperti itu ya. Jadi dari masing-masing diri kalian pun punya ketakutan sendiri ya seperti itu. Dan alhamdulillahnya kalian bisa berhasil mengalahkan ketakutan kalian diri kalian sendiri seperti itu ya, luar biasa. Nah, kalau selain daripada tantangan nih, siapakah sosok yang menginspirasi kalian? Siapakah idola kalian nih ngomong-ngomong nih? Boleh langsung dari Raisa nih. Kalau dari kita ya Kak ya, itu pasti sosok yang paling inspirasi itu orang tua ya. Dimana our role model itu pasti mama, yang pastinya itu menuntun kita dan mencontohkan kita yang pasti menjadi lebih baik lagi ya. Dan dia orang tua itu memberikan kita kelembutan dan ketegasan. Betul. Dan pastinya juga Raden Ajeng Kartini Benar, ya. semangatnya Kartini. Betul sekali. Karena somehow melalui beliaulah kita bisa menjadi seperti sekarang kan. Kita bisa mengakses pendidikan dengan jauh lebih baik, mengakses beberapa hal, banyak hal malah yang dulunya tidak bisa kita akses tentunya. Dan juga perempuan tuh tidak dipandang sebelah mata ya Kak. Betul. Semua perempuan tuh sebenarnya bisa gitu. Bisa, dan perempuan itu pasti mempunyai semangat Kartini gitu. Sarah juga ingin menunjukkan bahwa remaja perempuan itu tidak hanya cuman kerjanya main HP gitu Kak, tapi dia juga memiliki semangat buat menginspirasi remaja lain. Betul, dan selalu mengejar passionnya tentunya. Karena ada banyak sekali perempuan yang jauh lebih aktif dan memang jauh lebih ambisius kadang-kadangnya dibanding mungkin laki-laki gitu kan. Dia bisa jadi CEO, dia bisa jadi ini, dia bisa jadi itu gitu loh. Kita memang semakin hari semakin maju perempuan Indonesia ya, seperti itu. Oh, ternyata di belakang sudah begini-begini pemirsa. Padahal ini belum selesai nih pertanyaan. Kita akan lanjut lagi pemirsa setelah ini mengobrol bersama ketiga Kartini keempat maksud saya, Kartini muda kita pada pagi hari ini. Tetap bersama Halo Palembang, jangan kemana-mana.
paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Masih bersama Halo Palembang pemirsa dan masih bersama para Kartini-Kartini modern kita yang unyu-unyu, yang cilik-cilik, kecil-kecil cabai rawit pemirsa. Masih kita akan membahas berbagai macam hal bersama adik-adik kita dan para sash dan juga mahkota mereka. Ini merupakan generasi muda dari Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang sudah mengharumkan nama daerah kita ke kancah nasional maupun internasional. Wih, kita mau lanjut lagi ya ngobrol di sesi ketiga ini ya. Nah, kan kalian itu ke nasional dan juga ke internasional. Aku mau tanya dong, kemarin itu ketika di ajang yang paling tinggi yang sudah kalian ikuti gitu, kalian kemarin unjuk bakatnya apa? Boleh mungkin dari Agnes dulu. Oke, kalau untuk talent, kemarin Agnes di kancah internasional itu main alat musik kucing, membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, Kak. Oh oke, Ya, kucing ya. Iya, kalau Oh sama kayak kemarin yang sempet ada pernah datang juga, aduh lupa kemarin siapa itu, kucing juga dan itu sulit ya. iya. Oh ini Queen ya, Queen kemarin tuh sempat, iya gitu, dia juga kucing tuh, itu kamu bisa main itu ya? Iya Kak, jadi selain Agnes membawa budaya Agnes, itu kita juga membawa nama Indonesia dengan memainkan lagu Rayuan Pulau Kelapa agar dapat dikenal di khayalak umum, khususnya di internasional. Wow, pantas banget kamu menang. Soalnya kamu alat musiknya aja, apa sih namanya, mereka si Agnes unjuk bakat aja itu pemirsa tuh kucing tuh susah kan? Banget, Kak. Betul. Lebih effortnya itu bawa ke Indianya Oh, sih Kak. Karena berat ya alatnya ya. 25 kilo Kak. Wow, luar biasa, nggak main-main ya. Nah, kalau boleh tahu unjuk bakatnya Sarah kemarin apa? Oke, untuk di kancah nasional Sarah tuh unjuk bakatnya nari karena memang dari kecil Sarah suka ngedance gitu Kak. Nari atau dance nih kemarin? Kemarin Sarah bisa dua-duanya, nari tradisional ataupun modern dance Hmm. gitu. Kalau di nasional kemarin? Modern dance, Oke, tapi itu modern ada percampuran antara tradisional dan modern gitu Kak. Biar remaja-remaja itu tahu bahwa kita tuh lagunya nggak cuman modern aja, tapi kita bisa mix kan ke tradisional. Oke, betul. Nah, kalau dari Mahes sendiri kemarin seperti apa? Kalau aku bakatnya, jadi aku sendiri tuh punya bakat di bidang desain. Oke. Jadi aku mix dengan tarian kreasi dari Palembang. Dan itu bagian belakangnya ntar aku ada surprise dari banner itu gambaran dari aku sendiri tentang perjuangan perempuan, perjuangan para pahlawan di Palembang dalam melawan penjajah pada zaman itu. Wow, unik ya. Nah, Iya. kalau dari Raisa sendiri apa? Katanya tadi nggak ada bakat Kak, tapi presentasi sama aja. Presentasi juga mesti berbakat ya. Boleh dijelasin Kalau dong? dari Raisa sendiri kan berbeda dari kakak di sini ya. Jadi Raisa itu ada presentasi batik selama 2 menit. Jadi karena Raisa dari Kota Palembang, Raisa pengen tuh membawa ikonik dari Kota Palembang yaitu ampera dan juga ikan belido. Oke, jadi dipresentasikan di situ. Betul. Untuk menjadi motif batiknya atau gimana nih? Motif batiknya. Jadi kita menjelaskan makna-makna dari batik tersebut dan juga mempresentasikan gitu loh Kak, memperkenalkan kepada teman-teman dari luar provinsi agar lebih mengetahui batik-batik di Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita sesi closing ya. Kita kan masih dalam rangka merayakan Hari Kartini ya. Iya. Kita rayain 2 minggu lah ya. Kan itu harinya kita, harinya cewek-cewek. Iya dong, gitu. Harus panjang waktunya ya. Kalau menurut kalian sendiri, sebagai Kartini-Kartini teenagers, Kartini-Kartini muda gitu, makna di setiap hari Kartini yang bisa kalian serap itu apa sih? Boleh dari Sarah dong. Oke, jadi menurut Sarah menjadi remaja atau generasi muda itu bukan hanya menjadi generasi muda yang melek akan teknologi, tapi juga menjadi generasi muda atau remaja yang berani bermimpi, berani bertanggung jawab akan apa yang sudah mereka ambil. Oke, dari Mahes sendiri gimana? Kalau dari aku, menurut aku Kartini masa kini adalah perempuan yang punya prinsip, yang berani berpendapat, meng-embrace diri sendiri dan kekuatan perempuan yang ada di Indonesia. Dan itu tentu saja bisa disalurkan di masa kini, yaitu melalui teknologi media sosial. Jadi melalui konten kecil kita dapat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Oke, gimana dengan Raisa? Kalau dari saya sendiri, seperti kata Kartini ya Kak, habis gelap terbitlah terang. Jadi kita jangan patah semangat nih untuk kita bisa menyuarakan suara dari wanita. Bahwa wanita itu bisa tetap didengar, tidak hanya laki-laki saja, begitu Kak. Dan jadinya Raisa ingin para generasi muda itu menginspirasi dan termotivasi dari kata-kata Kartini tersebut. Dan menjadikan diri dia menjadi sang inspirasi dan juga menjadi generasi emas berikutnya. Baiklah, gimana dari Agnes? Kalau menurut Agnes sih, Hari Kartini itu bisa kita ambil bahwa Hari Kartini itu bukan hanya
Kartini itu seseorang pahlawan yang membawa nama Indonesia wanita, dan juga menginspirasi. dan juga menginspirasi wanita. Dan dari seorang Kartini, kita wanita itu bisa duduk di sini, bisa menginspirasi banyak orang, dan juga kita memiliki rights untuk memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Kita juga bisa bekerja, kita tidak hanya di dapur, tidak hanya menjaga rumah, mengurus anak, tapi kita juga memiliki potensi dan juga kita bisa mengasah potensi kita setara dengan laki-laki. Embrace our power, go girl ya, girl power. Pemirsa seneng banget deh kalau misalnya bintang tamunya tuh cewek-cewek, pemirsa ya, semangat gitu. Nah mungkin terakhir nih, karena kalian sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan tentunya di kancah nasional dan juga internasional, boleh dong memberikan pesan-pesan kepada adik-adik, kemudian di rekan-rekan peers kalian semua yang berada di rumah, gimana caranya supaya bisa tetap menginspirasi, supaya tetap bisa meraih mimpi tapi tetap sambil sibuk sekolah mungkin dan juga kuliah. Boleh mungkin dari Mahes dulu. Pesan aku buat para remaja atau adik-adik yang ingin terus berkembang dan menginspirasi, kalau kataku jangan kenal takut. Terus coba hal baru walaupun kalian belum sempurna, walaupun kalian dari nol, itu kalian harus tetap mencoba. Karena dari suatu kesuksesan, tentu aja itu ada proses namanya berkembang. Dan itu adalah langkah kecil kita buat menginspirasi terus-menerus di masa Baby depan. step ya. Benar. Oke, silakan Agnes. Kalau untuk aku, for the all young generations out there, always remember to chase your dream, have a dare, and always remember that every little step you have today is gonna be shape who you are in the future. Oke. Semangat semuanya. Pokoknya dari sekarang yang kecil-kecil dulu, nanti baru bigger ya. Yes. Oke, boleh dong dari Raisa. Kalau dari saya sendiri itu don't be afraid to try and choose your dreams, dan jangan takut gagal karena untuk mencapai suatu tujuan itu akan ada proses yang akan terus berkembang gitu. Jadi galilah potensi diri kalian, bakat yang kalian miliki, dan jangan takut untuk kita mencoba hal baru. Dan pastinya juga tetap be yourself, stay konsisten dengan apa tujuan kita inginkan, dan juga pengennya harus diingat bahwa tidak ada kesuksesan tuh yang instan ya Kak. Betul. Dan Raisa inginnya para generasi muda akan bisa menjadi sang inspirasi seperti R.A. Kartini pada masa kini. Terakhir dari Sarah, silakan Sarah. Kalau dari Sarah sendiri itu untuk teman-teman, just being the best version of yourself. Jangan pernah ikutin apa kata orang lain, jangan pernah peduli apa kata orang lain tentang kita. Dan juga kita tidak usah takut untuk berani mencoba ya, untuk berani mencoba karena jika misalnya gagal itu adalah pembelajaran kita untuk menjadi berhasil. Oke, baik. Jangan takut karena setiap training tidak akan mengkhianati crowning istilahnya ya. Itu istilah pageant banget. Baik, terima kasih adik-adik yang cantik, yang luar biasa, yang menawan pada pagi hari ini sudah mau mengobrol bersama Halo Palembang. Terima kasih inspirasinya, terima kasih juga sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan di kancah nasional tentunya. Sukses abis ini datang lagi bawa crowning yang baru. Oke? Kita tunggu ya dari Halo Palembang. Oke. Baiklah pemirsa, itu tadi kita sudah sejam ke belakang ngobrol bersama Kartini-Kartini muda kita pada hari ini untuk edisi Sabtu 25 April 2026. Terima kasih pemirsa Galo-Galo sudah nyaksikan Halo Palembang. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Halo Palembang tentunya dari Senin sampai hari Minggu itu selalu ada dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Memang cuma di PAL TV, memang punya kita. Dan terakhir aku bicara Ica Aziz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita.
kamu nih iyo. Dari mana sih kamu dua ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi Di rumah jeng popi. Biasa bae. Saden jam ini. Lalahmu. Biasa bae. Iya sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Jadi, Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Mari ya, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya. Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau udah salah keluar kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa Bukan ini? itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau
kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dak galak aku, dak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang kita beli sadar kau tuh Bila. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung nih, ajak main, cak nuk nih dia nih. Maju. Main game tuh. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, udah kaki dulu lagi main ini, ngapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Jadi? Ya makan di luar, lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun, makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Oi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke bocok. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan? Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, biar cepat ya. Kaki papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Kau sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Maju, Pe. Oh, Pi, bukan ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tidak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosek. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah, jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kau bilang dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket Lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku di ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, anjaklah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan?
Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini, kami telah membuka klinik di kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu
yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sensiming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsiming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsiming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsiming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bersama Alila. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya majak, metua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa.
Kerja keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nyingo pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan si kok pacak kelenjer. Mang cebice janganlah lupa, gawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Nembang bareng Billion. Pesanku ngan endung udahlah, ngurusi rasaku ngan romlah, betapa bukannya sebelah, sanggulan ki pacakku cakap, pintanya bebeleh iga, bapaknya nak ayam beruga, enduknya nak cincin bermata, niningnya berkendak semele. Nak dudul ngan wajah, ai 100 muka, belum berkendak, adik sana lebu buka.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Seni Nago Selalu. Atas sikap kau agak mulai
Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cah ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Mas Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Nembang bareng Billion. Pindangan Cililauknya terkenal di mana-mana. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Lat
kata kita bicara mah tak terasa gawe jadi ingat selaluan rasa setujuan bangun kampung jadikan patokan diiling kemplangnya selayong ikan ulu lambang kuang dalam di sepanjang jalan Tanjung Rajo kiri kanan bunga elok niat pindangan Cilaunya terkenal di mana-mana masa-masin pedas manis bak melihat budak gadis songket solam kamasan kemplang panggang oleh-olehnya padi renah bau talang dagang rumah lah gawenya late kata jalannya segugu tak terasa gawe jadi ingat lenggak-lenggok baso beragawan bakal mulai gadis Cindonia diiling kemplangnya selayong ikan ulu lambang kuang dalam di sepanjang jalan Tanjung Rajo kiri kanan bunga elok niat pindangan Cilaunya terkenal di mana-mana masa-masin pedas manis bak melihat budak gadis songket solam keramasan kelempang panggang oleh-olehnya padi renah bau talang dagang rumah lah gawenya late kata jalannya segugu tak terasa gawe jadi ingat lenggak-lenggok baso beragawan bakal mulai gadis Indonesia lenggak-lenggok baso beragawan bakal mulai gadis Cindonia
coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Tuker weh. Ya. Ida. Ida galak. Kau nih lemak-lemak nih, kenapa tuker-tuker mah itu? Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Udah galak aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudah lah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, Ya, Kak. diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang, Apa? kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Liburan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau tak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan Hati-hati kau yang kau. Ayo, ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Lanjut. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nian jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Emang buat aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Aspayun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh, coba aku makan obat ninjuan dia, baik. Sama, Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, mual aku Cek. Cek mana ini Cek? Ini
kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini minum obat yang kita minum tadi. Obat mabuk. Boleh. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Wah, jadi cek. Aku ada negok dulu.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kecam berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, Pergi kuliah. Kuliah kau? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau dia ngomong itu? Ngerti tak kalau dia ngomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas di tempat tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Kuliah kau, enggak galak jadi orang dewasa? Enggak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nah harta kado gini juga.
Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk kono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Kono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kami ke. Kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Tadi ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dengan ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak.
Info iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk.
Gampang. Mencak aku. Iya, amal. Kau tinggal amal, amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian. Jadi cek ini yuk, namanya tuh, aduh, berat nian. Ya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Udah ya, janda banyak. Cari yang lain. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Age. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, ya. Waktu kunjung pacar, wahai kuncar cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kerten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin ciri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki, Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus, Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Papi. Meranjak idol, Meranjak Pampak. Dia galung yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella itu siap, walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri.
tadi nyanyi. Nyanyi? Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia nggak beres. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, macam bicara. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Mana no jalan-jalan spesial di Sungai Musi nih. Buat apa nih? Cap bukan kentut ini. Maksudnya kan? Balik ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, baseng bae mana lu aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil ya, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil ya. Ya, Bil. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Upaya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup main nih. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan Insiko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat, aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau iya, nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes? Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Oh. Biasa lah. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek ke sini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Woi. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Wah,
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal. Sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Edi. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Edi di acara Grebek yang jadi beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Beberapa informasi yang kami siapkan di layar TV Suko ini, inilah Grebek selengkapnya. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kita masuki tema pertama, pemirsa juru operasi Senpi Musi 2026 yang dilakukan selama 16 hari. Polda Sumsel beserta jajaran berhasil menyita 397 pucuk senjata api yang terdiri dari laras panjang sama pendek. Segala senjata api tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong make mesin gerindu. Selama operasi Senpi Musi 2026 dari tanggal 12 sampai 27 Juni, Polda Sumsel beserta jajaran berhasil mengungkap 32 kasus penyalahgunaan senjata api serta ngamankan 31 tersangka. Dari operasi tersebut, sebanyak 397 pucuk senjata api disita yang terdiri dari 284 laras panjang sama 113 laras pendek. Dari total barang bukti itu, sebanyak 234 pucuk merupakan senjata api yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat. Segala senjata api yang disita kemudian dimusnahkan dengan cara dipotong make mesin gerindu. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho negaske, melalui operasi Senpi tersebut, Polda Sumsel nunjuk ke keseriusan juru ciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Sebagai langkah nyata, Polda Sumatera Selatan merasakan operasi ini untuk memastikan bahwa polisi hadir dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan memastikan apabila ada senpi-senpi rakitan lainnya yang ada pasti akan kami amankan dan pasti akan kami tindak lanjuti. Kapolda juga mengapresiasi segala personil yang terlibat juru operasi Senpi, mulai dari jajaran Polda sampai ke segala Polres di wilayah hukum Sumatera Selatan. Pulyadi, PAL TV. Berawal dari rekaman CCTV, sikok tersangka curanmor yang meresahkan warga Keluang Musi Banyu Asin ditangkap polisi. Tersangka dewek merupakan kawanan curanmor yang selama ini meresahkan warga. Hasil rekaman CCTV selik ke detik-detik tersangka Edo ngelancarkan aksi maling motor di sebuah rumah warga di desa Sidorejo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyu Asin. Pemodal kerekaman CCTV tersebut, korban melapor ke kejadian tersebut ke Polsek Keluang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, personel reskrim Polsek Keluang langsung melakukan penyelidikan sehingga berhasil tahu keberadaan tersangka. Kemudian menggerebek rumah yang diduga jadi tempat nyubesingit serta berhasil ngaman ke pelaku. Kami mendapatkan informasi bahwasannya pelaku curanmor atas nama R berada di desa Keluang. Dan langsung saja kami melaksanakan gelar perkara dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Dan alhamdulillah kami berhasil mendapatkan pelaku tanpa perlawanan di dalam rumah temannya di desa Keluang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang curat dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, mantan Bayangkari ngadiri sidang etik sesudah melapor ke mantan lakinya ke Propam Polda Sumsel. Juru pelanggaran tidak melaksanakan keputusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak.
Terlapor terbukti bersalah dikenakan hukuman patsus sama penundaan naik pangkat setahun. Didampingi kuasa hukumnya Nopita Roy Lubis sama Irham, mantan bayangkari berinisial DV menghadiri undangan sidang etik di Propam Polda Sumsel, juru pelaporan terhadap anggota Polda Sumsel berinisial JW. Diketahui DP ngelapor ke mantan lakinya, juru dugaan pelanggaran tidak ngelaksanakan keputusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak. Juru sidang tersebut, Ketua Komisi Kode Etik Polri nyato ke JW bersalah, dikenakan hukuman patsus selama 7 hari serta penundaan naik pangkat selama setahun. Putusan tersebut diapresiasi oleh pelapor serta tim kuasa hukum meski pihak terlapor bakal ngaju ke banding. Apabila kami mengucapkan terima kasih atas putusan sidang disiplin hari ini, Angkum dari Bitkum memutuskan anggota Polri yang kami adukan ini, yaitu anggota dari Bitkum itu juga terbukti melanggar dugaan disiplin dan mendapatkan sanksi yaitu berupa 7 hari patsus ya ditempatkan khusus dan penundaan pangkat selama 1 tahun. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Artinya pengaduan disiplin yang kami adukan ini yang ketiga kalinya juga terbukti. Meskipun masih ada upaya banding ya. Kami dengar tadi terlapor mengajukan keberatan dan akan mengajukan upaya banding. Itu hak mereka. Sudah menindaklanjuti laporan pengaduan dari kami dan dari kami. Kami yakin keadilan itu masih ada. Dengan adanya putusan itu, pelapor sekaligus mantan bayangkari akhirnya bisa bernapas lega. Mulyadi, PAL TV. Kejari Muara Enim geledah kantor PT Rumpun 6 Bersaudara. Beritanya sedikit lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi.
Ini obatnya Bapak ya. Terima kasih. Semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Moka Senian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Muara Enim melakukan penggeledahan kantor PT Rumpun 6 Bersaudara. Penggeledahan ini dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sunggirotan.
Tim Jaksa, Penyidik, dan Intelijen Kejaksaan Negeri Muara Enim melakukan penggeledahan kantor PT Rumpun 6 Bersaudara karena adanya dugaan korupsi terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Rotan pada 2016. Petugas Kejari melakukan penggeledahan di 2 tempat, yakni di kantor PT Rumpun 6 Bersaudara cabang Palembang serta kantor cabang Sungai Rotan. Dari hasil penggeledahan, petugas mengaman ke sejumlah dokumen yang terindikasi berhubungan dengan proses perkara yang lagi diselidiki. Selanjutnya, dokumen diaman ke guna diteliti lebih lanjut oleh penyidik Pitsus. Sampai malam ini, Kejaksaan Negeri Muara Enim belum bisa menunjuk keterangan langsung terkait giat penggeledahan yang sudah dilakukan. Mardiansa, PAL TV. Sementara itu, Kejari Ogan Ilir menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan sama dana Badan Pelayanan Umum Daerah tahun anggaran 2023 hingga 2024 dengan memeriksa seluruh puskesmas untuk mengumpulkan keterangan sama dokumen yang dibutuhkan. Sebanyak 17 puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir diperiksa Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Pemeriksaan segala puskesmas dilakukan dari bulan April sampai Mei 2026. Kasipitsus Kejari Ogan Ilir, Paul Dera Brata Sinulingga, membenarkan adanya pemeriksaan 17 puskesmas di Ogan Ilir. Namun ini proses masih jero tahap penyelidikan, serta masih terus bergulir secara bertahap dengan memeriksa kepala puskesmas sampai ke pejabat bawahnya terkait dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan sama dana Badan Pelayanan Umum Daerah tahun 2023-2024 di setiap puskesmas Kabupaten Ogan Ilir. Ilir ada melakukan pemanggilan kepala puskesmas dan staf puskesmas di Ogan Ilir. Pemanggilan itu dalam rangka penyelidikan. Kita sudah panggil 17 puskesmas, rencananya kita panggil 17 puskesmas, di mana kita udah panggil ada 12 puskesmas. Pemanggilan ini kita mulai di bulan April tahun ini. Ini terkait dana BOK dan BLUD. Tahun berapa? Tahun 2023-2024. Namun sampai ini Kejari Ogan Ilir belum bisa menunjuk informasi secara rinci terkait proses penyelidikan yang dilakukan. Ahmad Romawi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas siang lewat ini kami bakal ngadir ke informasi terkait 2 terdakwa korupsi pengaduan pompa karhutlah dihukum 3 tahun. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Paul TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di depan dan Mokasinian, balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menghukum Supriyono sama Kusnandar, dua terdakwa dugaan korupsi pengaduan pompa portable penanggulangan kebutuhan hutan sama lahan Karhutla di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2024. Masing-masing 3 tahun penjara. Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pengaduan pompa portable penanggulangan kebutuhan hutan sama lahan untuk 82 desa di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2024 jalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang. Kedua terdakwa yakni Supriyono selaku Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat PMD Muratara sama Kusnandar selaku Direktur CP Sugi Jaya Lestari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Kristanto Sahat Sianipar menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Menghukum kedua terdakwa masing-masing pidana penjara selama 3 tahun, denda 100 juta yang kalau tidak terbayar diganti pidana penjara selama 60 hari. Jatuh pembelaan kepada terdakwa dalam pidana penjara selama 3 tahun. Dan tidak denda sejumlah Rp100 yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Apabila mungkin untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 60 hari. Heru Wahyudi, PAL TV. Maling aluminium sama outdoor AC di rumah kosong di Jalan Sakti Wiratama, Kecamatan Sematang Borang. Terdakwa Samsul Bahri divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Samsul Bahri terdakwa maling aluminium sama outdoor AC serta pipa preon di salah sikok perkarangan rumah kosong di Jalan Sakti Wiratama, Kecamatan Sematang Borang, jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang, jeru agenda putusan Majelis Hakim. Juru amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Agung Ciptoadi menyatakan terdakwa Samsul Bahri terbukti secara sah sama meyakin kebersalah ngelaku tindak pidana maling jeru keadaan memberatkan, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Sebelumnya terdakwa Samsul Bahri dituntut jaksa penuntut umum pidana lebih tinggi, yakni penjara selama 2 tahun 6 bulan. Heru Wahyudi, PAL TV. Kancem kurir paket Market Lading divonis 6 bulan penjara. Beritanya sedekat lagi, tetap di Gerbek.
kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Muka sinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa ngancam kurir paket Makik Lading. Terdakwa M. Akib divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan pidana penjara selama 6 bulan. Lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa 10 bulan penjara. M. Akib terdakwa pengancaman dengan senjata landap jenis lading terhadap sikok kurir paket jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang juru agenda putusan Majelis Hakim. Juru amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Agung Ciptoadi menyatakan terdakwa terbukti secara sah sama meyakin kebersalah ngelaku tindak pidana pengancaman sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Penghukum terdakwa M. Akib dengan pidana penjara selama 6 bulan sama memerintah ke terdakwa tetap berada jero tahanan. Heru Wahyudi, PAL TV.
Kemutungan hutan Samolahan Karhutlah seluas 6 hektar di Desa Sumberhidup Pedamaran Timur Oki, ini terus digencarke oleh tim Manggala Agni Daop 17 Oki. Selamat pagi, Komandan. Pecah inilah proses pemideman api di lokasi lahan yang temutung di Desa Sumberhidup, Kecamatan Pedamaran Timur Oki. Petugas Daops Manggala Agni Sumatera 17 Oki dari pagi hari terus melakukan proses pemideman di lahan yang temutung seluas 6 hektar. Kepala Daops Manggala Agni Sumatera, Edi Satriawan jelaskan, proses pemideman yang dilakukan sudah berlangsung dari 2 hari, di mana lahan yang temutung ialah lahan gambut. Strategi pemadaman yang kita gunakan adalah kita melaksanakan pemadaman langsung ke arah kepala api, di mana sumber daya yang kita miliki, baik itu personil maupun peralatan, kita bagi ke dalam tim-tim kecil. Sejauh ini kebutuhan di lokasi masih tersisa asap. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV paca mengcek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi Mancik Bicek dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya Kuci Edi sama kur yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku.
Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu tuh. Kaki dulu. Ngapa Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada semua ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelaskan. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Tak galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyapa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang tak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasti lah. Sayang beli ke gitu. Oh, iya mau. Ini aneh, asik. Sayang jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ayah, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Pasti anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil,
lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Abang. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bang. Kan kita nih lama baik kawin, Bang. Bang. Jadi? Abang tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu, Le. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga ya. Kak. Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor, berdua, hujan-hujanan, cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Sesaat lagi, Liputan Metropolisian bersama Meirna Sugiyarti Putri. Halo, selamat siang pemirsa, kembali hadir menjumpai Anda Liputan Metropolis Siang. Berbagai informasi menarik dan teraktual seputar Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Bersama saya Meirna Sugiyarti Putri dan berikut Liputan Metropolis Siang selengkapnya.
Ya, mengawali informasi kita yang pertama, pemirsa, dermaga 7 Ulu Palembang yang rusak akan dilakukan revitalisasi oleh pemerintah Kota Palembang dan kini masih menunggu investor dari asing. Kondisi terkini kan, ini pulang, tinggal uang kan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan jika sudah meminta Sekda Kota Palembang untuk melakukan paparan kepada sejumlah calon investor dan saat ini tinggal menyelesaikan proses administrasi dari rencana tersebut. Tidak hanya Kampung Kapitan, revitalisasi dermaga 7 Ulu juga akan dilakukan agar tidak terkesan terbengkalai. Untuk konsep revitalisasi dermaga tersebut, Wali Kota Palembang masih menunggu tawaran dari calon investor. Namun diutamakan dermaga tersebut dapat difungsikan dan menambah destinasi wisata, salah satunya spot wisata kuliner. Dermaga yang kemarin saya minta dirapikan, setelah itu kita minta lagi paparan dari investor. Sehingga itu bisa dimanfaatkan, jangan sampai terkesan terbengkalai selama ini. Kita minta itu juga. Rencananya akan dibuat seperti apa Pak, dermaga itu Pak? Tergantung nanti ya, tergantung dari tawaran dari pihak investor seperti apa. Sandi Pratama, PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa, revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak saat ini terus berjalan. Sejumlah bagian kawasan mulai menampilkan wajah baru sehingga BKB akan menjadi ikon wisata Palembang. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Saya Vinia Castelli bersama juru kamera Ilham Wahyudi melaporkan langsung dari salah satu wisata kota Palembang yakni Benteng Kuto Besak. Pemirsa, saat ini 3 Juli 2026 melaporkan langsung dari Benteng Kuto Besak Palembang. Seperti yang pemirsa lihat saat ini Benteng Kuto Besak sedang melakukan revitalisasi pemirsa. Lalu bagaimana reportasenya? Berikut laporannya. Baik pemirsa PAL TV, saat ini saya sudah bersama Pak Tri Budi selaku pengunjung di Benteng Kuto Besak ini. Halo, selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak. Baik Pak Budi, ini bagaimana tanggapannya Pak Budi tentang revitalitas di Benteng Kuto Besak ini yang belum selesai Pak Budi? Kalau tanggapan kami sebagai warga masyarakat Kota Palembang inginnya segera bisa diselesaikan. Baik. Sehingga nanti bisa menambah kunjungan wisata juga di Kota Palembang dan lebih rapi lagi ya. Karena semakin cepat bisa dipergunakan oleh masyarakat, artinya semakin baik untuk keberlangsungan wisata di Kota Palembang. Baik pemirsa PAL TV, itulah tadi wawancara singkat kami dengan salah satu pengunjung yang ada di wisata Benteng Kuto Besak Kota Palembang ini pemirsa. Sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan meliputi penataan kawasan di sekitar benteng serta peningkatan akses jalan kaki. Pemirsa PAL TV, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini masih terdapat fasilitas di Benteng Kuto Besak yang belum sepenuhnya diperbaiki. Pemirsa PAL TV, contohnya seperti trotoar ini. Para masyarakat Kota Palembang berharap agar fasilitas di Benteng Kuto Besak ini sepenuhnya bisa diperbaiki kembali agar masyarakat dapat menikmati wisata Benteng Kuto Besak seperti biasanya. Pemirsa PAL TV, itulah tadi reportase kami. Saya Vinia Castelli bersama juru kamera Ilham Wahyudi melaporkan. Pemirsa, saat ini Perumda Tirtabusi terus kebut pemasangan pipa induk di Simpang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ditargetkan pipa induk dengan ukuran 800 mm tersebut akan mengcover layanan air bersih bagi 10.000 pelanggan baru yang masuk daftar tunggu di Kecamatan Sako, Sematang Borang, dan Kalidoni. Perumda Tirtamusi percepat pemasangan pipa induk ukuran 800 mm di Simpang Bandara SMB 2 Palembang. Pipa sepanjang 200 meter tersebut ditargetkan akan mengcover layanan air bersih bagi 10.000 pelanggan baru dalam daftar tunggu yang berada di Kecamatan Sako, Sematang Borang, dan Kalidoni. Menurut Direktur Operasional Perumda Tirtamusi, Rahmat, pemasangan pipa induk ditargetkan selesai dalam 2 minggu ke depan. Karena pemasangan pipa induk sendiri terkendala beberapa hal, mulai dari proses perizinan karena jalur pipa melintasi kawasan underpass, flyover, LRT, serta pipa gas.
Melanjutkan pipa 800 ini yang kami sampaikan sekitar 2 minggu lagi selesai, itu kami akan melakukan pemasangan, pengembangan jaringan untuk menyerap sekitar 10.000 yang sudah menjadi daftar tunggu. Sebenarnya pelanggannya sudah melakukan pendaftaran di kita. Tahun ini, Perumda Tirta Musi menargetkan penambahan hingga 15.000 pelanggan baru seiring berkelanjutnya pengembangan jaringan. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, Kejari Boredim geledah PT Rumpun 6 bersaudara. Informasinya akan hadir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita
kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Anda masih bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Negeri Borai melakukan penggeledahan kantor PT Rumpun 6 Bersaudara. Penggeledahan ini dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Rotan. Tim Jaksa Penyidik dan Intelijen Kejaksaan Negeri Muara ini melakukan penggeledahan kantor PT Rumpun 6 Bersaudara. Penggeledahan ini dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Rotan. Petugas Kejari melakukan penggeledahan di 2 tempat berbeda, yakni di kantor PT Rumpun 6 Bersaudara Cabang Palembang dan dilanjutkan ke kantor Cabang Sungai Rotan. Dari data siaran pers yang dilakukan Kejari Muara Enim, tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan kantor untuk memeriksa berkas dan dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016 lalu. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah dokumen yang terindikasi berhubungan dengan proses perkara yang sedang dilakukan penyelidikan. Selanjutnya, dokumen diamankan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik Pitsus. Hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim belum bisa memberikan keterangan langsung menyangkut giat penggeledahan yang sudah dilakukan. Mardiansyah, PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa, Kejari Ogan Ilir menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengolahan dana bantuan operasional kesehatan dan dana Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran 2023 hingga 2024 dengan memeriksa seluruh puskesmas untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen yang dibutuhkan. Sebanyak 17 puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir diperiksa Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Pemeriksaan seluruh puskesmas yang dilakukan Kejaksaan di Kabupaten Ogan Ilir sejak bulan April hingga Mei 2026. Kasih Pidana Khusus Kejari Ogan Ilir, Paul Dera Brata Sinulingga membenarkan adanya pemeriksaan 17 puskesmas di Ogan Ilir. Namun saat ini proses masih dalam tahap penyelidikan dan masih terus bergulir secara bertahap dengan memeriksa kepala puskesmas hingga ke pejabat di bawahnya. Terkait dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan dan dana Badan Layanan Umum Daerah tahun 2023-2024 di setiap puskesmas Kabupaten Ogan Ilir. Ilir ada melakukan pemanggilan kepala puskesmas dan staf puskesmas di Ogan Ilir. Pemanggilan itu dalam rangka penyelidikan. Kita sudah panggil 17 rencananya kita panggil 17 puskesmas, di mana kita udah panggil ada 12 puskesmas. Pemanggilan ini kita mulai di bulan April tahun ini. Ini terkait dana BOK dan BLUD. Tahun berapa? Tahun 2023-2024.
Namun hingga saat ini Paul belum dapat memberikan informasi secara rinci terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir. Ahmad Romawi, PAL TV. Pemirsa, dalam pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan, Sekda Sumatera Selatan menyebutkan pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan KPK agar disesuaikan dengan ketentuan dan tahapan yang ada. Pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan KPK, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis daerah di beberapa OPD, mulai dari Dinas Pekerja Umum, PSDA, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Kesehatan untuk diperhatikan agar pengadaan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan ketentuan dan tahapan yang ada. Dikawal, artinya dikawal, dipastikan berjalan mulai dari tahap perencanaan, kemudian dari tahap pengadaan barang dan jasanya, kemudian tahap pelaksanaannya sampai dengan selesainya proyek tersebut menjadi pantauan dari KPK. Selain perencanaan pengadaan barang dan jasa, KPK juga soroti perencanaan penganggaran, barang milik daerah hingga manajemen ASN di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, kerusakan jalan Provinsi Radau Liwa ganggu aktivitas ke Danau Radau. Informasinya akan hadir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Anda masih bersama kami pemirsa. Kondisi jalan provinsi ruas Radawaliwa di Desa Bendi, Kecamatan Buai Rawan, Ogan, Komering Ulu Selatan alami rusak parah dan semakin memprihatinkan selama hampir 2 tahun sehingga mengganggu aktivitas masyarakat menuju kawasan wisata Danau Ranau.
Kondisi jalan provinsi di ruas penghubung Ranau Liwah di Desa Bendi, Kecamatan Buai Rawan semakin memprihatinkan. Jalan yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata Danau Ranau sangat memprihatinkan. Bahkan terdapat kubangan di sejumlah titik. Kerusakan sepanjang 20 meter telah berlangsung lebih dari 2 tahun tanpa penanganan yang tuntas. Sejumlah pengendara mengaku kesulitan melewati titik kerusakan tersebut. Kendaraan roda 4 bahkan kerap terjebak akibat kedalaman lubang yang tertutup genangan air, sehingga berpotensi memicu kecelakaan maupun kemacetan. Kondisi jalan ini sudah berapa lama nih? Sudah mungkin kurang lebih 2 tahun ataupun 3 tahun ini. Kondisi seperti ini? Iya. Dengan kondisi seperti ini, menghambat perjalanan atau seperti apa? Menghambat perjalanan. Apalagi kondisi yang di sebelah sini, sebelah kiri di sini. Okay. Harapan kita sendiri seperti apa? Pengennya jalannya segera membaik. Oh, udah 2 tahun ini rusak parah ini. 2 tahun ya? Iya. Harapan kita sendiri seperti apa ini? Ya, segera dibangun lah, secepatnya ya. Susah kalau jalan begini. Selama ini dengan kondisi seperti ini sudah ada korban atau seperti apa ini? Nah, belum tahu kalau ada korban atau belum. Sebelumnya, upaya penanganan darurat pernah dilakukan oleh Satlantas Polres Oku Selatan bersama BPBD Oku Selatan dengan menimbun lubang agar tetap bisa dilalui masyarakat. Sayangnya, solusi sementara tersebut tidak mampu bertahan lama dan kondisi jalan kembali rusak. Sri Fitriana, PAL TV. Ya pemirsa, sebagai provinsi penghasil energi, ternyata ketersediaan stok BBM di Sumatera Selatan, khususnya solar, hanya tersedia 600.000 kiloliter dari pusat, dari total kebutuhan sebesar 2 juta kiloliter. Usai rapat yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antrian BBM subsidi jenis solar dan Pertalite di Sumatera Selatan, Asisten 2 Setda Sumatera Selatan Basyarudin Ahmad menyampaikan, dari kebutuhan kuota BBM jenis solar sebesar 2 juta kiloliter yang diajukan ke pemerintah pusat pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya mendapat kuota sekitar 600.000 kiloliter. Bahkan pasokan kuota tersebut dinilai hanya dapat bertahan hingga bulan November, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan baru terkait kebutuhan BBM subsidi jenis solar di Sumatera Selatan. Jumlah SPBU yang ada di Sumatera Selatan, ini kalau kita bandingkan dengan di Jawa kan sedikit. Artinya kuotanya sedikit, tidak sesuai yang seperti yang kita usulkan, SPBU-nya sedikit, dan adanya kenaikan harga BBM yang cukup signifikan menjadikan banyak orang ini bermigrasi ke solar. Selain itu, menurut Basyarudin, 186 unit SPBU di Sumsel masih sangat kurang untuk menampung kendaraan pengguna BBM jenis solar, sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya antrian panjang kendaraan di SPBU. Eki Saputra, PAL TV. Volume sampah di Kota Palembang yang mencapai sekitar 1.200 ton setiap harinya terus diatasi, salah satunya melalui bank sampah yang menjadi salah satu strategi untuk mampu mengurangi volume sampah. Ketua Bank Sampah TPS 3R Kartini yang berada di Kelurahan Lorok Pacu, Eka mengatakan, setiap harinya pihaknya menerima dan membeli sekitar 50 kg sampah untuk kemudian diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Salah satu hasil pengolahan sampah organik adalah pupuk kompos. Pupuk ini memiliki kandungan unsur hara yang tinggi sehingga bermanfaat bagi tanaman. Proses pembuatannya pun cukup sederhana, yakni sampah organik ditempatkan di dalam penampungan selama 6 bulan dengan proses pengadukan setiap bulan. Setelah itu, pupuk kompos siap dipanen dan dimanfaatkan. Sementara itu, sampah plastik yang telah dipilah dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan daur ulang untuk diproses menjadi produk baru. Itu campuran dari plastik dan lain-lain? Campuran. Nah, kalau untuk kompos, umpamanya dari gotong royong atau masyarakat yang sisa makanan, nasi, sisa resepsi, daun-daun itu kita jadikan kompos. Nah,
diolah jadi kompos. Melalui pengolahan sampah seperti ini, Bank Sampah TPS 3R Kartini tidak hanya membantu menekan volume sampah di Kota Palembang, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dengan mengubah sampah menjadi rupiah, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis Siang setiap hari hanya di PAL TV, Bembang Pujokito. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Bembang Pujokito dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Mera Sugarti Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pada 2461 lapor komnas untuk lapor situasi depan dan Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan.
sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Mace Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf.在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。
lapor ke markas untuk lapor di waktu depan ganti. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan.
saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, topok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Maria, sini kudai gaba tu Maria. Oi, kenapa Kang? Kenapa? Maria, uji jema kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Sudah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Coba perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah, kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria? Batak ke tengah? Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek! Pagar Alam, Dek! Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah.
uji bahasa Jember kita tuh Batak tuh dibawa bang, bawa. Kagak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ubi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Liburan Cek, pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak ada Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang lanjut. Dan deh. Hatilah kau yang kau. Ayo, naik kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpa lah aku nih. Tiba-tiba penting. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Aspayun. Udah makan tuh. Apa? Oh, coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana itu Cek? Kembalian kau nipu. Kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku ada gok dulu.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Minum kamu nih yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng popi. Biasa bae. Saden jam ini. Oh, lalahmu. Biasa bae. Yo hiasan dalam lemari itu. Oh, itu biasa. Dan cindo nih.
Oh, biasa baik kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cepecedi, Pak. Yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga di Kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah 7 babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kak. Oi. Kak. Ya, ngapo? Oi kak, aku itu nggak ada yang ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Ada ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV, sahabat sehat semuanya. Jadi di sini bersama aku Nazwa Hairunisa pada program kesayangan kita semua, yaitu Dokter Keliling Kampung. Dan di sini aku sedang berada di salah satu kampung yang terletak di Kelurahan 26 Ilir, Palembang, yaitu Kampung Sayur Cempako. Yuk langsung aja ikutin aku. Pemirsa, program Dokter Keliling Kampung ini merupakan salah satu program dari PAL TV terkait dengan edukasi kesehatan masyarakat di kalangan masyarakat Kota Palembang. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya kesehatan gigi dan mulut masyarakat masih dianggap remeh bahkan disepelekan. Maka dari itu ikutin terus aku ya teman-teman. Yuk! Halo pemirsa setia PAL TV, apa kabarnya hari ini? Senang sekali pemirsa, saya bisa kembali menemani Anda dalam program Dokter Keliling. Kali ini, langkah kaki saya membawa kita ke sebuah kawasan yang asri dan hijau, yaitu Kampung Sayur Cempako. Selain melihat hijaunya sayuran, kedatangan kita ke sini bukan tanpa alasan loh pemirsa. Kabarnya masih banyak sekali permasalahan kesehatan yang sering dianggap sepele oleh warga di sini. Salah satunya adalah masalah kesehatan gigi. Nah, saat lagi asyik berkeliling, pandangan saya tertuju pada sekumpulan anak-anak ini. Lihat ya pemirsa, mereka lagi asyik makan permen. Tapi kok tiba-tiba ada yang meringis kesakitan sambil pegang pipi? Halo adik-adik, lagi pada ngapain kok? Caknya lemak nian. Halo kak, kami lagi makan permen nih. Oh lagi makan permen, kakak boleh ikut gabung nggak ke sini? Boleh. Boleh, kita ngobrol-ngobrol mau? Nah adik-adik tahu nggak kalau misalnya makan permen banyak-banyak pacak bikin gigi berlubang? Oh iya kak. Nah jadi kakak izin jelasin ya. Jadi mulut kita itu bagaikan rumah. Adik-adik tahu rumah? Tahu. Nah rumah itu isinya apa aja? Ada yang bisa jawab? Tempat berlindung? Iya, tempat berlindung. Gigi kita ada di dalam apa? Rumah. Iya, di dalam rumah. Rumah itu tadi bagaikan mulut. Nah, jadi di dalam rumah itu ada berbagai macam hal yang harus kita perhatikan. Contohnya adik-adik tahu nggak? Rumah itu harus bersih bukan? Ya. Nah, harus bersih. Nah, rumah itu bagaikan mulut yang isinya gigi. Terus ada apa lagi coba? Lidah. Iya, betul. Ada lidah. Terus kakak boleh tanya nggak? Adik-adik di sini kalau gosok gigi berapa kali sehari? 2 kali sehari? Kira-kira kapan aja? Pagi dan malam. Kalau pagi itu kapan? Pas mau pergi sekolah. Mau pergi sekolah sebelum sarapan atau sesudah sarapan? Sesudah. Iya betul, kenapa sesudah sarapan? Karena makanan yang kita makan itu ada berbagai macam sisa makanan dan itu harus kita bersihkan. Ternyata benar sekali dugaan saya. Setelah saya mendekat, adik ini mengeluh giginya nyut-nyutan. Pas saya cek, wah pemirsa, ternyata ada lubang kecil yang mengintai. Di sini saya langsung beri pengertian ke mereka kalau sisa manis dari permen itu bisa jadi sarang kuman jika tidak langsung dibersihkan. Langsung saja pemirsa, kita dengarkan penjelasan dari dokter giginya langsung. Yuk kita simak baik-baik. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Desi Fitriani, Magister Kesehatan. Saya merupakan dokter gigi umum, praktisi kesehatan gigi yang akan menjelaskan pada hari ini tentang karies pada gigi. Sebelumnya, kita tahu karies pada gigi sering disebut sebagai istilah awam itu lubang pada gigi.
yang mana penyebabnya antara lain bisa dari makanan yang kita makan, bisa dari mikroorganisme seperti bakteri yang ada di mulut kita, dan juga waktu yang sudah terjadi pada kita sendiri. Makanan yang kita makan, apalagi yang mengandung manis, itu bisa menyebabkan karies pada gigi. Apabila kita makan makanan manis secara terus-menerus, maka lama-kelamaan makanan tersebut akan bercampur dalam keadaan asam pada rongga mulut kita, dan kemudian akan menipiskan struktur gigi kita yang disebut dengan email. Lapisan gigi terluar apabila tidak sering kita bersihkan, maka akan menyebabkan penumpukan dari sisa-sisa makanan dan juga mikroorganisme yang ada pada mulut, sehingga akan menipiskan atau mengurangi lapisan pada gigi yang sudah terbentuk sejak lama. Apabila kita tidak ada pencegahan pada kondisi seperti itu, maka lama-kelamaan gigi kita akan terkikis dan akan membuat lubang pada gigi. Jika ada lubang pada gigi, pada saat pertama lubang itu terjadi, mungkin ada rasa tidak nyaman ketika makan yang merasa gigi tersebut sering tersangkut makanan. Yang kedua, gigi tersebut lama-lama akan menimbulkan rasa sakit. Dan jika tidak ada penanganan lebih lanjut, akan menginfeksi lebih dalam pada lapisan gigi yang ada pada rongga mulut. Untuk itu, kepada masyarakat atau orang-orang yang ingin menghindari kejadian lubang pada gigi, yang pertama harus dilakukan menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari setiap sesudah makan dan sebelum tidur. Kemudian melakukan kunjungan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk diperiksa apakah ada lubang pada gigi atau apakah ada karies, ada karang gigi pada rongga mulutnya, dan juga untuk memeriksa keadaan gigi yang semuanya. Kemudian untuk pencegahan juga diwajibkan untuk menghindari makan makanan manis yang terlalu sering, seperti yang mengandung gula terlalu tinggi, terutama pada anak-anak. Anak-anak juga tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi permen, coklat, ataupun minuman yang berperisa ya, yang manis, itu akan lambat laun bisa merusak gigi. Dan juga untuk orang tua, diharapkan tetap memantau kondisi anaknya pada saat dia setelah memakan manis. Diwajibkan untuk rajin menyikat gigi sebelum makan, setelah makan, dan sebelum tidur. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi ke depan dan
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Perjalanan saya di Kampung Sayur Cempaka masih berlanjut nih pemirsa. Sambil menikmati udara yang sejuk, telinga saya menangkap suara riuh ibu-ibu yang lagi kumpul santai di depan teras rumah. Ngapa Bu, Kak, sedinian itu? Nengok gigi itu. Kalau habis minum banyu es pasti ngilu. Tapi tunggu dulu pemirsa. Kok suasana santainya berubah jadi penuh keluhan ya? Pas saya dengar lebih dekat, ternyata ibu-ibu ini lagi curhat soal rasa ngilu yang luar biasa setiap kali mereka minum air es atau makan makanan yang dingin. Wah, sepertinya ini masalah serius pemirsa. Halo pemirsa PAL TV semuanya, masih di program Dokter Keliling Kampung. Setelah Najwa lihat-lihat tadi, ternyata ada salah satu masyarakat di sini, yaitu ibu-ibu yang mempunyai masalah kesehatan gigi. Yuk langsung aja kita samperin ibu-ibunya. Halo, assalamualaikum ibu-ibu, lagi pada ngobrol ya? Iya. Iya, saya boleh ikut gabung Bu? Oh, boleh. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Oke ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa, merupakan salah satu host dari Dokter Keliling. Tadi Najwa dengar-dengar salah satu ibu di sini ada yang punya masalah gigi ya? Ya, saya. Oh, ibu. Atas nama ibu siapa? Maaf. Ibu Tuti. Ibu Tuti. Oke, kenapa ibu giginya? Ini kalau misalnya habis makan pempek, ngilu. Terus apalagi sudah minum es. Minum es juga? Iya. Terus habis itu apa lagi Bu? Terus misalnya habis makan model panas-panas, langsung minum es, tambah lagi tuh. Itu habis gigi saya. Oke, Ibu. Kalau Najwa boleh tahu, untuk keluhannya itu sudah sejak kapan Ibu ngilu? Sudah lama juga. Udah lama, sekitar berapa tahun Ibu? 2 tahunan. 2 tahunan. Iya. Oh, Ibu ternyata suka yang asam-asam juga ya? Asam, dingin, panas. Kira-kira Ibu kalau mau dibilang minum minuman es itu tiap hari atau terkadang-kadang aja? Ya, setiap habis makan. Oh, setiap habis makan. Nah, jadi Ibu Tuti, masalah gigi ngilu itu merupakan salah satu masalah kesehatan gigi yang sering diabaikan oleh masyarakat luas. Ibu Tuti tahu
bahwasanya gigi yang ngilu itu merupakan salah satu masalah gigi sensitif. Gigi sensitif. Ibu pernah dengar gigi sensitif? Jadi menurut Ibu sendiri nih, sensitif itu apa, Bu? Yang misalnya sering ngilu-ngilu. Iya, sering ngilu. Jadi sering nyut-nyutan juga ya, sering nyut-nyutan. Jadi masalah gigi ngilu ini merupakan salah satu masalah gigi sensitif. Dan kira-kira kalau Nazwa boleh tahu juga ya, Bu ya, itu rasanya berulang-ulang, nyut-nyutannya berulang-ulang. Terkadang kalau misalnya malam hari sebelum tidur suka nyut-nyutan juga. Iya. Kalau suka nyut-nyutan makanya juga. Kalau itu langsung sikat gigi. Oh, langsung sikat gigi. Kayak cuka. Cuka tadi. Agak yang sedikit itu apa ngilunya itu. Iya, kayak kita juga orang Palembang ya, Ibu ya, sering minum cuko. Memang sarapan minumnya cuko, dirupe cukonya pakai pempek. Nah, cuko itu rasanya apa, Bu? Enak. Asem ya, Bu? Asem, asem. Asem itu, Ibu, kalau misalnya kita analogi ke ini, Bu. Gigi kita itu kayak tembok lapisannya. Tembok itu ada catnya kan, Ibu? Nah, ada catnya. Jadi kalau makin lama, cat itu kalau kena hujan misalnya. Hujan panas pasti aja agak ngelupas. Iya, agak ngelupas itu sama, Ibu, cat gigi kita. Jadi harus kita jago gigi kita. Kalau misalnya Ibu abis makan pempek pakai cuko, minum es, itu langsunglah kumur-kumur atau sikat gigi. Ibu sikat gigi berapa kali sehari, Bu? 2 kali. 2 kali. Oke, baik. Untuk 2 kali itu sebelum apa bangun aja? Tidur, terus sesudah sarapan? Ya, bangun tidur. Bangun tidur. Iya. Nah, seharusnya itu sesudah sarapan, Ibu. Dan sebelum tidur. Jadi makan dulu. Iya, makan dulu kalau bisa. Supaya sisa-sisa makanannya itu bisa tergalirkan ke dalam mulut kita dan juga ke dalam badan kita. Sehingga nggak ada yang ngeganjel lagi. Ibu mau tahu penjelasannya lebih lanjut? Boleh. Oke, terkait dengan permukaan gigi yang keropos ya, misalnya, jadi terjadi penipisan. Ya udah, kalau Ibu mau dengar penjelasannya lebih lanjut, langsung saja pemirsa, kita simak penjelasan dari dokternya langsung. Yuk kita simak baik-baik. Oke, baiklah. Selanjutnya yang akan saya jelaskan, ini merupakan tentang gigi sensitif. Gigi sensitif merupakan keadaan gigi di mana lapisan pada gigi telah menipis atau lapisan gusi yang harusnya menutupi gigi atau akar gigi itu turun dikarenakan banyak faktor. Faktor yang bisa menyebabkan penipisan pada gigi, yang pertama ialah faktor salah menyikat gigi. Atau sering juga pasien memakan makanan yang keras dan juga asam. Nah, kalau kejadian ini terjadi secara terus-menerus, lama-kelamaan lapisan enamel terluar itu akan menipis sehingga pasien akan merasakan giginya sensitif. Pada saat memakan makanan yang dingin, dia akan merasakan ngilu. Kemudian selain tipisnya dari lapisan terluar gigi, bisa disebabkan juga karena gusi pasien turun sehingga adanya bagian akar gigi yang harusnya tertutupi gusi itu terbuka. Maka pasien akan lebih mudah merasakan ngilu. Faktor penyebabnya bisa jadi karena pasien ketika menyikat gigi itu belum benar. Bisa jadi arah bulu sikat giginya menekan gusi, sehingga gusi yang harusnya menutupi akar gigi itu terbuka. Yang kedua, faktor pasien yang tidak memakai bahan-bahan yang bisa menutupi untuk bagian gigi yang ngilu. Bisa juga dengan bahan-bahan sikat gigi yang berfluoride. Bisa juga kalau misalnya pasien itu merasakan giginya ngilu, itu bisa langsung konsultasi ke dokter gigi. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk gigi sensitif, yang pertama, pasien harus mengetahui dulu cara menyikat gigi yang benar. Bagaimana arah sikat gigi, arah bulu sikatnya, dan juga seberapa sering pasien tersebut menyikat gigi. Dan juga yang kedua, pasien juga mengurangi makanan yang beresiko seperti makanan yang asam dan juga makanan-makanan yang keras. Dan juga diharapkan pasien jika ada keluhan lebih lanjut bisa ke dokter gigi untuk dilakukan tindakan yang dinamakan desensitisasi. Desensitisasi merupakan suatu tindakan untuk melapisi gigi yang terbuka lapisannya dengan menggunakan bahan seperti ada strontium dan juga mengandung kalsium. Nah, jika pasien ingin merawat giginya, bisa menggunakan pasta gigi untuk gigi sensitif.
yang banyak dijual di pasaran yang bisa dicari dan bisa membantu melapisi lapisan gigi yang terbuka. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ternyata banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Saya harap ibu-ibu di kampung sayur Cempako sekarang sudah nggak bingung lagi kalau giginya terasa ngilu. Tapi saat saya baru saja melangkahkan kaki, tangan saya langsung ditarik nih sama ibu yang tadi. Ternyata katanya ada satu lagi masalah yang bikin kepikiran, yaitu soal gigi anaknya yang tumbuh berjejal dan terlihat tidak rata. Lalu, tanpa pikir panjang lagi, langsung saja saya cek kondisi si adik. Benar saja pemirsa, susunan giginya tampak bertumpuk atau berjejal. Saya jelaskan ke ibunya, jika kondisi ini nggak cuma soal penampilan, tapi juga soal kemudahan saat membersihkan gigi agar tidak jadi sarang kuman. Untuk adik bunga ini giginya itu cukup berjejal dan juga tumbuhnya itu juga memang sedikit berantakan ibu. Dan sedikit informasi saja ya ibu ya, kalau misalnya gigi berjejal ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan rahang dari masa dia bayi atau kecil. Jadi setiap manusia itu mempunyai besar dan kecil rahang yang berbeda-beda. Semakin kecil rahang, semakin dia tidak mempunyai tempat untuk tumbuh. Jadi giginya ini mengambil tempat lain gitu. Jadi karena tidak cukup ruangnya dan biasanya karena kebiasaan adik bunga juga jarang untuk menggerak-gerakkan rahangnya atau mengunyah ya, karena mengunyah itu adalah bagian terpenting saat masa-masa pertumbuhan kita. Dan juga ibu, untuk gigi berjejal ini juga
merupakan salah satu kebiasaan buruk. Biasanya karena dot ataupun sering mengecup jempol saat bayi. Adek Bunga sering? Iya. Adek Bunga dotnya itu sampai umur berapa? Iya, sampai umur 4 tahun. Sampai umur 4 tahun. Oke, baik. Iya. Sampai umur 4 tahun dari kecil ya? Dari kecil, masih ngedot. Suka ngisep-ngisep jempol juga kalau mau tidur. Iya, itu merupakan salah satu faktor juga terkait dengan hal itu. Nah, Ibu Tuti dan Adek Bunga ingin penjelasan lebih lanjut? Boleh. Oke, baik. Langsung saja ya, kita simak penjelasan dari dokternya langsung. Yuk kita simak baik-baik. Oke, untuk selanjutnya pada anak-anak dengan kasus gigi berjejal. Kasus gigi berjejal biasanya ditemukan pada anak-anak yang memiliki riwayat gigi yang tumbuh tidak teratur. Biasanya giginya sering digunakan juga untuk menggigit benda-benda yang keras, dan juga anak-anak yang sering tanggal gigi sebelum waktunya. Sehingga seharusnya gigi tetap yang tumbuh pada gigi anak-anak tersebut di usia yang sebenarnya itu lebih cepat dia tumbuh. Nah, untuk gigi berjejal ini keluhannya biasanya pada anak-anak terkait dengan estetik. Jadi dilihat tidak rapi, kemudian dapat menurunkan kepercayaan diri pada anak tersebut, dan juga menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bisa dengan konsultasi ke dokter gigi untuk diperiksa lebih lanjut. Bisa juga dengan pemeriksaan penunjang seperti ronsen untuk mengetahui apakah gigi berjejal tersebut ada benih gigi yang belum tumbuh atau tidak. Wah, luar biasa sekali antusiasme warga di Kampung Sayur Cempaka hari ini. Mulai dari masalah gigi berlubang pada anak, gigi sensitif, sampai masalah gigi berjejal. Semuanya sudah kita bahas tuntas bersama ahlinya. Nah, pemirsa, setelah kita berbincang-bincang dan ngobrol langsung dengan masyarakat di Kampung Sayur Cempaka ini, ternyata masih banyak sekali yang mengalami masalah kesehatan. Baik itu gigi berlubang, gigi sensitif, dan gigi berjejal. Maka dari itu, pemirsa, kita harus terus menjaga kesehatan. Baik itu kesehatan di dalam tubuh dan juga di luar tubuh. Karena itu adalah investasi yang sangat penting untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, pemirsa, episode kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa terus saksikan program Dokter Keliling Kampung di episode selanjutnya. Saya Nazwa Herunisa pamit undur diri, dan sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Semoga edukasi hari ini bermanfaat dan membuat kita semakin peduli dengan kesehatan gigi keluarga. Saya Nazwa Herunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Ingat, gigi sehat, senyum pun memikat. Sampai jumpa di Dokter Keliling selanjutnya, hanya di PAL TV. Dah, tutuplah pintunya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nak, tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak,
aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijingokin. jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok, Kak. Dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adek. Itu depan wong rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah, Kakak ini pe lah Kak gitu samperi pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Di payu, Kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cek romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama Kak ye. Iya. Boleh lah ye. Lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian. Apa dia resepnya, Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Seneng nih adik kalau kakak ajak keluar Cak ini. Gak terasa Kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingat nih aku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pulo, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau gak kau? Nah, ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga dari Hongkong. Masih belaga. Pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi bilang. Yang kau dapat aku. Woi bilang. Bila pula ya. Udah lagi manggil adek kau ya, udah sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik. Aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sana. Nyari bini lagi aku.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Biasanya kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok deh, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang kita beli sadar kau tuh Bila.
Bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Nyangkunian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopirnya. Maria kena bola. Pinggir, ku tombol ke. Ajib. Pal TV bersama tim dari Grahapena Fishing Club bakal mencoba untuk mengeksplor mancing di titik SMR atau Sea Man Rivers di Samudra Hindia. Tim dari Grahapena Fishing Club atau GPFC terdiri dari tim SEG Sumatera Express Group. Awal keberangkatan, tim mulai berkumpul di Geraha Sumatera Express Kamis malam. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari membagi jersey para angler. Setelah itu, para angler mulai memasukkan peralatan memancing ke dalam mobil. Mantap. Guys. Sentak lu Rajib.
Setelah itu, tim mulai berangkat menuju ke Lampung dengan menggunakan 4 mobil. Sampai di rest area Tol Kayu Agung, tim GPFC rehat sambil makan bersama. Momen ini dimanfaatkan oleh para angler tim GPFC melepas penat perjalanan dan membahas persiapan memancing. Setelah selesai mengisi perut yang kosong, tim GPFC pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Mutun, Lampung, tepatnya di Villa Singa Laut. Di mana dermaga ini merupakan tempat kapal singa laut bersandar dan siap mengantarkan angler tim GPFC untuk memancing. Setiba di Lampung, tim GPFC kembali singgah di rumah makan, sekedar untuk mengopi sambil berkelakar sebelum tiba di tempat tujuan. Setelah itu, barulah tim GPFC kembali melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dari Palembang, angler tim GPFC sampai di Villa Singa Laut di Pulau Mutun, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entak Lur Rajib. Saat ini kita sudah sampai di dermaga Singa Laut Mutun, Lampung. Setelah menempuh perjalanan panjang dari kota Palembang. Nah, di sebelah kita ini dan bersama salah satu angler GPFC. Kak, ini perjalanan kita ini bakal kemana nih untuk mancing lagi? Nah, kita sekarang jam 3:30 subuh sudah berada di Villa Singa Laut dan kebetulan dermaganya juga di Singa Laut. Kita akan menuju ke spot mancing di Samudra Hindia, di Gosong Pasir, Gosong Sandal, dan tempat-tempat potensial yang cukup menjanjikan lah untuk para penghobi mancing. Untuk persiapannya Kak, mana? Ya persiapannya kita sudah setiap angler sudah bawa peralatannya masing-masing, jig, baik pun dasaran kan. Itu sudah siap kalau caknya rombongan pemancing ini. Karena ini kan trip yang ke-6. Yang ke-6 kali. Termasuk event tahunan untuk Sumatra Express Group melakukan trip mancing ini. Ada target ikan enggak gitu? Ya kan untuk target ikan, biasanya kalau target ikan GT, barakuda, sudah itu tenggiri dan lain, kerapu. Ini kan sudah jam 3:30 gitu. Untuk perjalanan ke spotnya itu mulai jam berapa kita pergi? Kita berangkat jam 3:30 ini, datang istirahat dulu kita di Villa Singa Laut, rehat dulu, nak mandi dulu. Setelah sholat subuh lagi, kita mulai nyusun kapal, nyusun peralatan. Jam 6 atau jam 6:30 kita mulai berangkat ke titik spot yang kita tuju. Kita langsung ke tengah, ke spot Dogi. Spotnya itu. Iya, spot Dogi. Setelah itu, para angler sebagian menurunkan peralatan memancing dari mobil, lalu dipindahkan ke kapal untuk persiapan menaklukkan Samudra Hindia.
Masuk di jam 6 pagi, kondisi di dermaga Singalaut di Pulau Mutun, Lampung terlihat sepi dan tenang, ditambah dengan udara pagi yang sejuk. Tim GPFC sudah berkumpul di dalam kapal. Selamat pagi Lur, sentak Lur, Ajib. Saat ini kita sudah berada di pucuk kapal Singalaut, dermaga Singalaut, Desa Mutun. Pagi ini tim GPFC akan menuju ke spot-spot terbaik di Samudra Hindia. Yang mana selengkapnya kita meloi. Deru ombak yang enak didengar mengantarkan kapal Singalaut membawa para angler tim GPFC untuk trip ke titik memancing SMR di Samudra Hindia. Di awal perjalanan, para angler mengisi perut yang kosong dengan menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh ABK kapal Singalaut. Di perjalanan menuju titik spot yang kurang lebih menempuh perjalanan selama 12 jam, para angler mulai mempersiapkan peralatan memancing, mulai dari stik hingga melakukan penyetelan tali hingga persiapan umpan. Sedangkan sang kapten kapal mancing Singalaut tengah sibuk mengemudikan kapal untuk menuju ke spot mancing pertama ke titik SMR, Seaman Reef atau SMR. Titik mancing di SMR atau Seaman Reef yaitu sebuah gunung karang di tengah laut yang biasanya banyak dihuni sekali oleh jenis ikan, mulai dari ikan kecil hingga ikan berukuran besar. Banyak spot mancing di sekitar SMR Lampung, antara lain Gosong Pasir, Gosong Signal, Gosong Sendal, Ujung Kulon, dan Krakatau. Target penting yang dituju merupakan spot Gosong Pasirlah bagi kapal-kapal mancing dari Lampung. Kedalaman spotnya pun bervariasi, mulai dari 40 meter hingga 200 meter. Dengan target ikan ruby snapper, amberjack, dog tutuna,
Giant Trevally, mata bongsang, oilfish, tenggiri, salem, kakap merah, hingga wangun sawo. Spot mancing kali ini memang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah tim GPFC bisa menaklukkan ikan-ikan tersebut dengan mudah? Atau justru butuh perjuangan ekstra buat bawa pulang hasil tangkapan? Jangan kemana-mana, saksikan terus keseruannya hanya di Sentak-Lur Ajib. Sampai di titik spot mancing, para angler tim dari GPFC mulai mencari titik mancing di kapal. Sentakan pertama diraih oleh angler Hendra. Di posisi depan, joran pancingnya mulai dimakan ikan tenggiri. Aja berjuara satu. Dan tidak butuh waktu lama, ikan pun berhasil diangkat. Ikan tenggiri adalah kelompok ikan laut dari keluarga makarel yang banyak ditemukan di perairan tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Tenggiri dikenal sebagai ikan konsumsi bernilai ekonomis tinggi karena dagingnya tebal, gurih, dan minim duri halus. Tubuh memanjang dan ramping, warna punggung kebiruan atau keabu-abuan dengan belang gelap, memiliki gigi tajam dan rahang kuat, termasuk ikan predator yang bergerak cepat. Ukuran bervariasi, bisa mencapai lebih dari 1 meter tergantung jenisnya. Ikan tenggiri hidup di laut lepas dan perairan pantai, perairan hangat tropis, kedalaman menengah hingga permukaan laut. Sentak-Lur Ajib.
Tidak butuh waktu lama, di sebelah sisi belakang kapal, angler Endang berhasil menaklukkan sentakan, di mana umpannya disambar oleh ikan jablak. Ikan jablak laut adalah sebutan lokal yang digunakan masyarakat pesisir di beberapa daerah di Indonesia untuk jenis ikan laut tertentu. Secara umum, ikan yang disebut jablak memiliki karakteristik hidup di perairan laut hingga pesisir dan menjadi ikan konsumsi harian masyarakat pantai. Ciri-ciri umumnya yaitu tubuhnya memanjang atau agak pipih, warna keperakan, abu-abu, atau kebiruan dengan sirip berwarna merah, dan memiliki ukuran besar. Beratnya bisa mencapai 10 hingga 20 kg atau lebih. Di bagian belakang pun tidak mau kalah. Angler Joran, Bos Mini pun melengkung tajam di sambar ikan. Perjuangan pun dilakukan untuk mengangkat ikan naik ke atas. Selang 15 menit, ikan pun kalah dan berhasil diangkat. Ikan kurisi atau sering juga disebut dengan ikan kerisi adalah ikan laut konsumsi yang cukup populer di Indonesia. Ikan ini banyak ditangkap nelayan tradisional maupun kapal perikanan karena hidup bergerombol dan memiliki nilai ekonomi yang baik. Ciri-ciri umum ikan kurisi yaitu tubuh memanjang dan agak pipih. Beberapa jenis memiliki ekor bercabang dengan warna kekuningan atau kemerahan. Habitat ikan kurisi hidup di perairan laut tropis, dasar laut berpasir atau berlumpur, hingga kedalaman 20 sampai 100 meter. Angler Rosidi di bagian samping kapal berhasil sentak ikan. Joran yang melengkung tajam mendapatkan perlawanan dari ikan. Butuh perjuangan untuk menaikkan ikan ke atas dan akhirnya berhasil. Ikan yang berhasil dapat yaitu ikan jenis amberjack. Ikan amberjack adalah sekelompok ikan laut dari jenis Seriola yang termasuk dalam famili Carangidae atau kelompok ikan kue. Ikan ini dikenal sebagai ikan perenang yang cepat, berdaging tebal, dan memiliki nilai ekonomi tinggi di dunia perikanan dan kuliner. Ikan ini memiliki ukuran yang besar, terutama jenis gritter amberjack, yang bisa mencapai panjang lebih dari 1,5 meter dan berat hingga 40 kilo atau lebih. Amberjack hidup di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Mereka sering ditemukan di dekat terumbu karang, bangkai kapal,
dan struktur bawah laut lainnya. Spot mancing SMR ini menjadi spot ideal para angler untuk memburu ikan. Dan bagaimana keseruan dari para angler tim Graha Pena Fishing Club ini dalam memainkan jor-jorannya? Kita tunggu di episode berikutnya. Sentaklor Ajib! Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada
pengobatan klinik totok saraf namanya Sinsemi. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sinsemi. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsimeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsimeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsimeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinsemi, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata kembali menemani pemirsa PAL TV, yang mana pada keberangkatan tanggal 12 Februari 2026 merupakan keberangkatan umroh sambut Ramadan Holiday Angkasa Wisata di tahun 1447 Hijriah. Sebanyak 433 jemaah melaksanakan ibadah umroh serasa perjalanan berangkat haji lantaran charter satu pesawat berisi seluruh jemaah dari Holiday Angkasa Wisata untuk keberangkatan 433 jemaah. Sejak pagi, seluruh jemaah umroh sudah mulai berdatangan, didampingi oleh para keluarga yang ikut mengantar hingga di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.
CEO PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dalam mensukseskan keberangkatan ibadah umroh charter pertama di musim 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bersiap untuk menerbangkan penerbangan umroh charter satu pesawat direct dari Palembang menuju ke Jeddah. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 12 Februari 2026 merupakan charter kami yang ke-18 kali ke-18 kali di 1447 Hijriah sejak Juli 2025 lalu. Jadi kurang lebih sudah 12.000 lebih ya jemaah yang kami terbangkan dari SMP 2 Palembang, keluar dari SMP 2 Palembang menuju ke Saudi Arabia. Dan ini alhamdulillah merupakan prestasi yang sangat tinggi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf Holiday Angkasa Wisata, perwakilan Holiday Angkasa Wisata Provinsi Sumatera Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya kepercayaan umat muslim yang berada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan yang telah memberikan kepercayaan perjalanan ibadah umrohnya bersama kami. Dan insya Allah ini merupakan charter kami yang terakhir di bulan Februari atau di bulan Ramadan. Setelah ini kami akan masih memiliki 10 penerbangan lagi dengan charter pesawat kecil ya. Ini 433 jemaah. Kami masih memiliki 10 kali penerbangan lagi dengan jumlah 180 seat dalam satu penerbangan charter. Alhamdulillah kami akan mengakhiri musim 1447 Hijriah ini nanti insya Allah di bulan Syawal, penerbangan terakhir kami pada saat 2 April 2026. Dan kami telah mempersiapkan ya keberangkatan umroh di musim baru 1448 Hijriah. 1448 Hijriah kami telah menyiapkan penerbangan kurang lebih 15.000 seat yang akan kami mulai penerbangan perdana pada tanggal 1 Juli 2026. Dan kami menyiapkan 3 penerbangan direct terbang langsung dari Palembang menuju ke Jeddah. Di antaranya paket penerbangan Garuda Indonesia 11 hari, paket penerbangan Lion Air 9 hari, dan paket penerbangan Lion Air 13 hari. Paket penerbangan Lion Air 13 hari ini kita dapat menikmati 2 kali sholat Jumat di Haramain ya, 1 kali di kota Madinah dan 1 kali di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Silahkan kepada seluruh calon jemaah umroh yang berada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan mendaftarkan diri untuk perjalanan umroh di musim 1448 Hijriah, karena musim 1447 Hijriah seatnya sudah penuh sampai dengan bulan Syawal. Sampai jumpa di musim 1448 Hijriah dan saya ucapkan selamat menunaikan perjalanan ibadah umroh, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Kami Holiday Angkasa Wisata memohon maaf apabila di dalam satu musim ini 1447 Hijriah dalam perjalanan ibadah umroh kami selama satu musim terdapat sikap dan kata dan perilaku kami yang tidak berkenan. Semoga Allah mengampuni kita semua dan kita kembali ke dalam fitrah nanti setelah selesai pada saat melaksanakan bulan suci Ramadan dan dapat melaksanakan bulan suci Ramadan dengan penuh hikmat dan bergembira. Pak Gubernur mendoakan kepada seluruh jamaah rasa umroh rasa haji, semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kelancaran dalam melaksanakan rangkaian ibadah sehingga rangkaian ibadah sempurna sehingga kembali ke tanah air mendapat predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Kemudian yang ketiga, Bapak Gubernur berpesan jaga pola makan, jaga kesehatan, dengan kesehatan menjaga pola makan. Karena dengan makan yang tepat waktu yang telah disiapkan oleh Holiday Angkasa Wisata, tentunya para jamaah akan sehat. Karena kalau sakit, ibadah tidak nikmat. Oleh karena itu, jaga kesehatan, banyak minum. Kemudian yang keempat, jaga nama baik Sumatera Selatan, Indonesia pada umumnya dan khususnya travel Holiday Angkasa Wisata. Jelas apresiasi, kita berharap jamaah sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Gubernur tadi, jaga kesehatan, ikutilah ya ibadah ini sebagaimana yang dibimbing oleh pembimbing nanti, dan kita harapkan juga dengan travel ini untuk membimbing ya para jemaah ini ya sebagaimana mestinya ya, sehingga perjalanan ini akan berjalan lancar sebagaimana kita harapkan, dan nanti kita harapkan jemaah ini kembali ke Sumatera Selatan dengan predikat haji yang mabrur.
Pelepasan jemaah umroh ini langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kestra Sumatera Selatan. Pihak Kementerian Haji Sumsel juga ikut dalam pelepasan jemaah umroh sambut Ramadan ini. Diharapkan untuk para jemaah agar selalu menjaga nama baik Sumsel dan menjalankan ibadah umroh dengan khusyuk. Seluruh jemaah umroh holiday Angkasa Wisata akan terbang langsung dari kota Palembang menuju Jeddah dengan paket perjalanan umroh selama 9 hari menggunakan maskapai Lion Air. Sekitar pukul 12.12 waktu Indonesia Barat, para jemaah mulai memasuki pesawat menggunakan pesawat charter Lion Air yang membawa 433 jemaah umroh take off dari Palembang menuju Jeddah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Majraha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Holiday Angkasa Wisata selalu melaksanakan penerbangan charter pesawat 2 kali dalam 1 bulan dan telah bekerja sama dengan PAL TV yang nantinya akan melakukan siaran langsung dari kota suci Mekah dan Madinah. Penerbangan langsung ini tentunya lebih efektif untuk jemaah umroh. Semuanya disiapkan oleh Travel Holiday Angkasa Wisata dengan layanan servis yang terbaik dan melayani dengan sepenuh hati. Sementara itu, pihak maskapai menjamin perjalanan umroh charter pesawat bersama Holiday tetap nyaman dan berkesan, jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk terbang bersama Holiday Angkasa Wisata. Dalam perjalanan ini, para jemaah tak henti-hentinya berdoa dan berzikir mempersiapkan diri secara batiniah untuk tiba di Tanah Suci melakukan ibadah umroh. Menempuh perjalanan udara kurang lebih 9 jam, pesawat yang membawa jemaah umroh kloter pertama di tahun 1447 Hijriah mendarat di Bandara Udara King Abdul Aziz, Jeddah pada pukul 19.00 waktu Arab Saudi. Kemudian para jemaah langsung diarahkan untuk mempersiapkan diri melaksanakan umroh yang pertama, sekaligus pembagian kelompok menjadi 10 bus. Setiap bus jemaah umroh akan dibimbing oleh tour leader dan mutawif untuk membimbing serta membantu kebutuhan dari para jemaah.
lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan Alhamdulillah, setelah melakukan perjalanan panjang, seluruh jemaah holiday Angkasa Wisata telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah langsung mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umroh yang pertama dan langsung diarahkan petugas untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah umroh dengan mengganti pakaian ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah holiday Angkasa Wisata dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kami sedang berada di Bandara Haji Kota Jeddah, sedang menyambut jamaah holiday Angkasa Wisata keberangkatan tanggal 12 Februari 2025 charter Lion Air sebanyak 433 jamaah. Insya Allah akan dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke kota suci Mekah untuk melaksanakan umrah yang pertama. Barakallahu fikum, nantikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi 433 jemaah holiday Angkasa Wisata yang terbagi menjadi 10 bus langsung diarahkan menaiki bus masing-masing menuju Mekah Al-Mukarramah, sekaligus akan langsung melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Dalam bus, masing-masing mutawif di setiap bus memberikan arahan dan petunjuk dan dakwah kepada para jemaah holiday Angkasa Wisata dalam memahami syarat dan larangan pada saat melaksanakan ibadah umroh. Dikarenakan ketersediaan waktu yang terbatas, para jemaah di dalam bus langsung dibimbing mutawif untuk mengambil niat umroh yang pertama di kota Jeddah tersebut dengan cara niat disampaikan dalam hati dan mengucapkan secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah mengucapkan niat umroh, maka berlaku larangan-larangan saat berihram. Larangan saat berihram bagi jemaah laki-laki diantaranya adalah mengenakan pakaian dalam, sepatu yang menutup tumit, dan dilarang memakai tutup kepala. Sementara bagi jemaah perempuan, larangannya adalah tidak boleh berkaus tangan dan menutup muka. Jemaah baik laki-laki maupun perempuan juga dilarang menggunakan wangi-wangian, kecuali sebelum berihram, melakukan hubungan suami istri, memotong kuku, mencabut atau memotong rambut atau bulu, serta tak boleh memburu binatang. Dalam perjalanan dari Mikot menuju Masjidil Haram, jemaah dianjurkan banyak membaca talbiyah. Perjalanan religius semakin kuat dirasakan para jemaah holiday Angkasa Wisata saat berada di dalam bus untuk menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah yang sangat dinanti-nanti oleh para jemaah.
Kalimat demi kalimat talbiyah diucapkan selama perjalanan, semakin mendekatkan hati para jemaah umroh holiday angkasa wisata menuju kota suci Mekah yang sangat dinanti. Para tour leader dan mutawif terus mengarahkan dan membimbing para jemaah semakin memantapkan niat untuk segera melihat Ka'bah. Setelah 1 jam perjalanan dari kota Jeddah ke Mekah, akhirnya seluruh jemaah umroh holiday angkasa wisata tibalah di kota Mekah. Sebelum langsung menunaikan ibadah umroh yang pertama, 433 jemaah holiday angkasa wisata tiba terlebih dahulu di Hotel Zuwar Al-Bait, tempat di mana para jemaah holiday angkasa wisata akan menginap selama di Mekah. Setelah tiba di hotel, para jemaah mendapatkan kunci kamarnya masing-masing untuk menaruh barang-barang bawaannya dan beristirahat serta sarapan di hotel. Hotel Zuwar Al-Bait ini cukup dekat posisinya dengan Masjidil Haram. Jemaah hanya perlu berjalan kaki menuju Masjidil Haram untuk pergi menunaikan sholat maupun ibadah umroh. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya izin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy.
Setelah beristirahat sejenak di hotel, para jemaah holiday angkasa wisata langsung diarahkan masing-masing mutawif untuk bersiap pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh yang pertama. Beberapa rukun umroh yang akan dikerjakan bagi setiap umat muslim adalah melaksanakan ibadah umroh, yakni menggunakan pakaian ihram dan berniat, tawaf, sa'i, dan tahalul, serta tidak lupa untuk tertib dalam urutan melaksanakannya. Setelah sebelumnya para jemaah holiday angkasa wisata berihram dan mengambil niat umroh, maka selanjutnya para jemaah akan melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dalam Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran dengan niat tawaf. Ketentuan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan tawaf yang pertama adalah bersuci dan menutup aurat seperti dalam sholat. Bedanya pada saat tawaf diperbolehkan berbicara asal pembicaraannya yang baik. Kemudian tawaf dimulai dan diakhiri di sudut Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf, tidak melewati fondasi Ka'bah atau dalam Hijr Ismail. Tata cara pelaksanaan tawaf sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagi orang laki-laki meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah ketiak kanan dan menaruh ujung kain di atas pundak sebelah kiri tertutup, sedangkan pundak kanan terbuka. Kemudian berpaling ke kanan sehingga Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf. Setelah selesai putaran ke-7 maka tawaf selesai. Dalam tawaf tidak ada ketentuan pembaca doa-doa tertentu untuk setiap kali putaran. Setelah tawaf, tata cara umroh selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan sa'i. Sa'i merupakan kegiatan ibadah umroh dengan cara melakukan perjalanan dari Bukit Syafa menuju Bukit Marwah. Sesampainya di puncak Bukit Safa, tata cara umroh dilanjutkan mengarahkan tubuh dan pandangan ke arah Ka'bah dengan mengumandangkan takbir sebanyak 3 kali serta berdoa serta berzikir. Untuk jemaah laki-laki dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan berlari kecil, sedangkan untuk jemaah perempuan bisa berjalan kaki seperti biasa. Sampainya di kaki Bukit Marwah, naik ke atas dan kembali membaca doa dan takbir sambil menghadap ke Ka'bah.
Setelah melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali putaran, kemudian setiap jemaah umroh melaksanakan tahalul atau mencukur rambut minimal memotong 3 helai rambutnya. Proses pelaksanaan rukun umroh ini harus dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i, hingga bercukur. Jika salah satu rukun umroh tidak terpenuhi, maka ibadah umroh seseorang akan dianggap tidak sah. Dalam pelaksanaan ibadah umroh, melakukan ihram dan mikot merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi. Jika tata cara umroh tersebut sudah dilakukan sesuai urutannya, maka bisa dibilang ibadah umroh yang Anda lakukan sudah sah. Alhamdulillah, rukun umroh pertama telah terlaksana oleh 433 jemaah umroh holiday Angkasa Wisata pada keberangkatan 12 Februari 2026. Kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah warga di Lorong Jambu, Kelurahan 36 Ilir. PMPB Sumsel menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang tertimpa musibah. Di balik setiap kepedulian, ada aksi nyata yang menginspirasi. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau yang sering disebut PMPB Sumsel terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mulai dari membantu korban kebakaran hingga memberikan bantuan kepada pasien di rumah sakit. Yang dikupas lebih dekat dalam program Teropong PMPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali tentunya di Sabtu sore ini kembali menjumpai Anda semuanya. Apa kabarnya? Tentu saja ada Rica Aziz di sini dan kami ucapkan selamat datang di Teropong PMPB, suatu acara yang akan mengupas dan juga mengulik segala macam hal, tindakan dan juga kegiatan PMPB Sumatera Selatan, dan juga sebuah acara yang akan mengupas tuntas mengenai informasi kegiatan dan juga program kerja PMPB kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar, serta menjadi media inspirasi bagi komunitas dan organisasi lainnya. Pemirsa semuanya, kalau di minggu lalu kita sudah ngebahasin mengenai senam sehat disabilitas PMPB 2026, tentunya tidak akan lengkap kalau misalnya pada hari ini kita tidak mengundang narasumber lainnya. PMPB ini sendiri merupakan satu organisasi kemasyarakatan yang sering sekali mengadakan bantuan dan juga CSR. Nah, yang paling istimewa adalah katanya nih, seringnya timnya PMPB itu terjun langsung, itu datangnya sampai duluan nih ke masyarakat kalau misalnya para masyarakat ini membutuhkan bantuan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, marilah bersama-sama kita sambut dulu kedua narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Mari kita sambut pemirsa, selamat sore kepada Bapak Maruli yang merupakan Ketua Rescue PMPB Sumatera Selatan. Sore Mbak. Selamat sore Bapak. Dan juga Bapak Zainuddin yang merupakan
merupakan Ketua Satgas PMPB Sumatera Selatan. Ya, selamat sore. Sore Bapak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, sehat ya. Ini udah pada makan siang belum Pak? Sudah ya? waktunya sudah lewat ini. Ya. Tapi semangat ya Pak ya, berarti ya. Tetap Itu semangat. makanya saya tanya ke Bapak gitu. Kalau belum makan siang, kita makan siang dulu Pak, biar semangat nih ngobrolnya. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol dan mengulik lebih lanjut obrolan kita untuk segmen pertama ini, sebelumnya pemirsa kita seperti biasa akan menyaksikan dulu pemutaran cuplikan mengenai kegiatan PMPB Sumatera Selatan yang kali ini menyalurkan bantuan tali kasih kepada sejumlah warga korban kebakaran di wilayah Lawang Kidul. Berikut videonya. Kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah di Lorong Manggar 1, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, mendapat perhatian dan respons cepat dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu, Sumatera Selatan atau PMPB Sumsel. Dalam aksi kemanusiaan tersebut, jajaran PMPB Sumsel yang terdiri dari Humas, Bendahara, Satgas, Rescue, serta Serikandi PMPB Sumsel turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran. Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Kepala Bidang Humas PMPB Sumsel, Firman Hakim, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas sosial PMPB Sumsel terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Menurutnya, PMPB Sumsel berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat warga membutuhkan uluran tangan dan dukungan moral maupun material. Itu dia tadi pemirsa video mengenai tali kasih yang dilakukan PMPB Sumatera Selatan kepada sejumlah korban kebakaran di wilayah Lawang Kidul. Nah, kalau kita ngomongin soal bencana, baik itu bencana alam maupun bencana hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran gitu ya Pak, seperti banjir seperti itu. PMPB sendiri ini kan cukup aktif ya Bapak-Bapak ya untuk membantu masyarakat yang terkena bencana seperti itu kan, atau mungkin terkena musibah seperti itu. Nah, Bapak sendiri berdua merupakan yang satu Pak Maruli Ketua Rescue, yang satu Pak Zainuddin Ketua Satgas. Nah, boleh dong Pak dikasih tahu nih masing-masing sebenarnya tugasnya apa dan apakah memang beda tugasnya atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore. Sebenarnya antara Rescue dan Satgas ini merupakan sayap dari PMPB itu sendiri. Dan juga antara Rescue dan Satgas ini selalu berkolaborasi. Di satu sisi Rescue menyalurkan bantuan, di satu sisi Satgas melakukan pengamanan di wilayah lokasi terjadi kebakaran. Nah, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau dari Rescue sendiri seperti apa, Pak? Mohon maaf, maksudnya Satgas seperti apa? Baiklah, kalau dari Satgas ya seperti apa yang diutarakan oleh Pak Maruli selaku Ketua Rescue, itulah jadi kami Satgas dan Rescue ini selalu beriringan, di mana Rescue melakukan memberikan bantuan, kami melakukan pengamanan, pengawalan, gitu kan, ke lokasi yang kena musibah. Oke, jadi tim Satgas turun untuk ngebantu masyarakat, Rescue sendiri ngejagain di lapangan seperti apa prosesnya seperti itu ya Pak ya, ketika lagi melakukan bantuan seperti itu kurang lebih. Ya, jadi kebalik tadi. Oke. Jadi Rescue memberikan bantuan. Oh kebalik, mohon maaf Bapak. Satgas itu melakukan pengawalan ya. Tapi setiap kali kalau misalnya Rescue melakukan bantuan, Satgas berarti akan turun juga ya Pak ya? Sudah pasti. Turun juga, jadi pasti berbarengan ya Pak pasti, ya? Kalau boleh tahu nih Pak, di timnya Bapak masing-masing ada berapa orang sih Pak yang biasa melakukan terjun ke lapangan seperti itu? Kalau untuk di Rescue itu sendiri, itu anggota yang sekarang ini kurang lebih 83 orang. Oke. Nah, tetapi yang memang pada saat terjadi bencana itu kurang lebih 40 orang yang memang aktif di Rescue itu sendiri. Dan juga anggota Rescue ini sendiri merupakan sebagian dari pegawai-pegawai Dinas Damkar Kota Palembang. Oh, sebagiannya. Dan juga teman-teman dari Basarnas. Jadi seluruh informasi itu kita mendapatkan informasi duluan. Makanya pas begitu terjadi bencana, kita yang turun duluan.
kayak gitu. Baik. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa anggota rescue ini sendiri bukan orang awam ya Pak ya. Jadi memang yang sudah terbiasa untuk melakukan bantuan di lapangan seperti itu ya. Iya. Profesional semuanya rata-rata ya. Kalau boleh tahu apakah memang datangnya bergabungnya nih pihak-pihak tersebut, orang-orang tersebut ke rescue-nya PMPB Sumatera Selatan memang inisiatif sendiri, memang volunteer, atau memang ibaratnya oh ya udah PMPB itu buka rekrutmen atau seperti apa gitu Pak? Oh enggak, jadi kebetulan anggota rescue ini kan berdasarkan kesadaran dari mereka sendiri, teman-teman yang di damkar maupun di rescue, teman-teman yang di Basarnas itu kesadaran mereka sendiri ingin bergabung karena dilihatnya di PMPB ini setiap bencana, setiap kegiatan-kegiatan sosialnya dikedepankan. Makanya mereka tertarik di situ. Oke, baik. Jadi dari sisi situ banyak yang ingin jadi volunteer ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik. Nah ini kita belum membahas untuk satgasnya ya Pak ya, total jumlahnya berapa segala macam. Tapi kita akan kembali lagi nih Pak, kita tahan dulu karena ada yang mau lewat dulu setelah ini ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Teropong PMPB. Masih bersama kami tentunya pemirsa dalam Teropong PMPB, suatu acara yang akan mengupas tuntas kegiatannya PMPB apapun itu jenisnya. Tapi sebenarnya memang PMPB ini pemirsa seringkali melakukan bantuan di masyarakat sekitar tentunya. Dan kita masih bersama Ketua Rescue PMPB Sumatera Selatan dan juga Ketua Satgas PMPB Sumatera Selatan yaitu Bapak Maruli dan juga Bapak Zainuddin. Nah tadi kita udah ngebahas soal timnya rescue nih Pak ya di PMPB Sumatera Selatan, katanya sekitar totalnya 80-an lebih ya Pak ya berarti ya. Nah untuk area Satgas sendiri nih Pak Zainuddin, total jumlah orangnya berapa? Terus kemudian apakah orang-orang pro juga nih Pak kayak yang ada di timnya rescue nih? Boleh dijelasin dong Pak? Baiklah, makasih. Jadi kalau untuk Satgas ini kita masih setingkat kompi ya. Setingkat kompi masih belum dalam setara, masih ratusan lah, boleh katakan kita 200-an, gitu kan. Belum batalion belum. Oke. Cuman kalau tapi lebih banyak kayaknya Pak ya dibanding kalau rescue ya. Sumatera Selatan ya banyak. Oke, baik. Ya, jadi apalagi ini kan nanti kabupaten ini kan belum rampung semua, dilantik kan gitu kan. Baru Muba itu kan, Kota Palembang gitu kan. Rencana nanti bakal Banyuasin nyusul gitu kan, pelantikan tuh. Ya nanti akan saya untuk satuan tugasnya saya sebagai Panglima nanti akan saya inikan lagi, bina, kembangkan lagi biar lebih banyak pasukan kan gitu kan. Oke, jadi kalau untuk Satgas sendiri itu totalnya ratusan ya Pak ya? Ya, masih taraf kompi. Oke. Terus untuk mengerahkan dalam rangka pengawalan dan pengamanan dalam hal pengawalan dan pengamanan untuk
musibah gitu kan. Dalam hal ini kita sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang kebakaran cuma satu rumah, artinya kan perlu berapa orang aja gitu kan, nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Jadi tergantung yang kebutuhan yang ada di lapangan. Ya, itu kebutuhan ya, Pak, lah, sesuai dengan kebutuhan. Nah ini kita dari tadi pemirsa sudah mengupas, mengulik meskipun belum tuntas nih soal anggotanya, para rescuer dan juga tim Satgasnya PMPB Sumatera Selatan. Tapi kita mau lihat dulu nih video pemirsa yang mengenai penyaluran bantuan PMPB kepada korban kebakaran di Lorong Jambu. Kalau yang pertama tadi itu tadi di daerah Lawang Kidul, yang ini di daerah area Tangga Buntung nih sepertinya. Kita lihat dulu bersama-sama videonya. Sehari setelah peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Lorong Jambu, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, jajaran Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel mendatangi lokasi kejadian. Kehadiran PMPB Sumsel diwakili oleh tim rescue, Wakil Ketua Umum, Serikandi, Satgas, serta sejumlah pengurus lainnya untuk memberikan dukungan moral sekaligus menyalurkan bantuan kepada keluarga korban. Kami dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu begitu mendengar ada musibah yang menimpa warga Kota Palembang, Ketua Umum langsung memerintahkan kami untuk melakukan kunjungan dan memberikan bantuan. Jangan dinilai besar kecilnya bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Bapak Ketua Umum, Bapak M. Yusuf Malaya atau yang lebih dikenal dengan Abah Usup. Di segmen pertama, kita tadi sudah melihat bantuan kebakaran dari PMPB Sumatera Selatan ya, di wilayah Lawang Kidul. Nah, yang barusan kita lihat nih cuplikannya, bantuan untuk korban kebakaran di Lorong Jambu di Kelurahan 36 Ilir, areanya Tangga Buntung. Nah, mari bersama kita ngebahas soal bantuan ini ya Pak ya. Tadi kan kita sudah mengulik secara general timnya Bapak nih. Kalau boleh tahu nih Pak, ketika terjadi musibah atau bencana di suatu daerah gitu, seperti apa nih mekanisme yang terjadi di dalam tubuh tim rescue dan juga Satgas sendiri sebelum turun ke lapangan nih? Baik, terima kasih ya Mbak ya. Jadi karena memang kebetulan anggota kita sebagian besar banyak dari Damkar Kota Palembang, jadi informasi itu terdepan kita selalu dapat. Jadi begitu dapat informasi, kita langsung buat laporan ke Ketua Umum. Oh, langsung ke Bapak Yusuf Malaya ya? Abah Usup. Setelah dapat melaporkan ke Abah Usup langsung meneruskan, oke lanjut kita kasih bantuan. Makanya kita langsung koordinasi ke Sekjen. Dari Sekjen menentukan berapa jumlah personil yang akan turun, berapa bantuan yang akan diberikan. Nah, setelah itu, setelah kumpul, baru kita menuju ke lokasi kebakaran. Jadi sistemnya seperti itu. Iya. Kita akan mengumpulkan ataupun mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang kredibel seperti itu ya Pak ya. Betul. Dicek ulang, baru nanti laporan ke Abah dulu sebagai Ketua Umum, langsung turun ke lapangan seperti itu. Nah, kalau dari sisi Satgas sendiri seperti apa nih Pak? Apakah mengiringi rescue aja nih, dapat informasi gitu-gitu langsung turun ke lapangan atau seperti apa? Ya, baiklah, terima kasih. Jadi kalau Satgas ini ya artinya hanya menunggu perintah. Jadi menunggu perintah. Jadi kalau ada giat memberikan bantuan, ya Satgas diperintahkan kan untuk mengawal, untuk pengamanan. Jadi turun, gitu aja. Gitu. Dan juga Satgas ini ada saya bentuk yang namanya URC, Unit Reaksi Cepat. Nah, unit reaksi cepat ini saya arahkan untuk membantu daripada memberikan informasi apabila ada terjadi yaitu kebakaran, terjadi musibah kebakaran atau kecelakaan ataupun seperti orang tenggelam itu kan. Itu jadi misalnya dia di wilayahnya masing-masing gitu kan, apabila belum ada pemadam kebakaran datang, ya WRC menginformasikan, gitu kan. Jadi saling mensupport, jadi saling berintegrasi. Ya, seperti jadi itu WRC-nya juga menginformasikan juga kan. Ya itu, jadi biar cepat. Jadi masing-masing baik
pihak Satgas maupun rescue ini kejar-kejaran lomba-lombaan gitu ya Pak ya, dalam tanda kutip ya gitu ya. Itu siapa yang dapat informasi pertama itu yang langsung bisa ya betul. gitu. Nah, kalau untuk dari sisi tim rescue sendiri nih Pak, ketika terjadi suatu musibah di suatu daerah dan langsung dapat nih perintah dari Bapak Yusuf Malaya sendiri, Abah sendiri kan gitu untuk turun ke lapangan. Bantuan seperti apa sih Pak yang biasanya langsung turun ketika datang pertama kali ke lokasi musibah? Baik, terima kasih. Yang jelas kalau bantuan itu pertama-tama memang ada dari teman-teman rescue yang saya bilang tadi, karena memang sebagian besar dari damkar itu biasanya kita support untuk petugas yang melakukan pemadam kebakaran berupa aqua. Karena apa? Kita tahu yang namanya memadamkan api itu sangat memakan Energi tenaga, ya. energi. Betul. Nah, jadi kita support mereka dengan aqua untuk sementara. Terus setelah itu baru kita koordinasi dengan RT dan lurah setempat apa yang akan kita kasih ke korban kebakaran itu sendiri. Biasanya kalau dari kita itu paket sembako, terus dan juga tali kasih itu berupa uang kayak gitu untuk meringankan. Walaupun tidak begitu besar, tetapi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari kita PMPB terhadap warga yang tertimpa musibah. Oke, baik. Berarti begitu turun ke lapangan langsung ada yang dikerjakan seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Nanti habis ini Pak kita akan ngobrol lagi, kita akan mengulik lagi nih. Karena di segmen ketiga juga kita akan punya cuplikan tentang bantuannya PMPB di wilayah lain juga yang terkena musibah ya. Jangan kemana-mana pemirsa, jangan pindahkan channelnya tentunya. Tetap bersama kami di Teropong PMPB. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Teropong PMPB. Tentunya acara ini yang akan mengupas tuntas, mengulik kegiatan PMPB Sumatera Selatan, apa yang dikerjakan dan juga sekian banyak bantuan yang dilakukan ke masyarakat. Kita masih bersama Bapak Maruli yang merupakan Ketua Rescue PMPB Sumatera Selatan dan juga Bapak Zainuddin yang merupakan Ketua Satgas PMPB Sumatera Selatan. Tapi pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dan mengulik lebih lanjut lagi tentang kerjaannya Pak Zainuddin dan juga Pak Maruli, kita akan melihat dulu nih ada lagi video mengenai penyaluran bantuan PMPB kepada korban ledakan gas LPG yang sedang mengalami perawatan di rumah sakit. Mari kita lihat sama-sama videonya. Suasana haru menyelimuti ruang perawatan saat perwakilan PMPB Sumsel menyerahkan bantuan dan memberikan dukungan moral kepada RA Masito beserta keluarganya. Kehadiran rombongan PMPB Sumatera Selatan menjadi bentuk kepedulian sekaligus memberikan semangat agar pasien segera pulih dari cedera yang dialaminya. Bantuan tersebut disalurkan atas arahan Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Sekretaris PMPB Sumsel Meli.
Meli menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian PMPB Sumsel terhadap sesama, terutama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban keluarga pasien serta menumbuhkan semangat untuk terus berjuang menjalani proses pemulihan. Nah, untuk video yang barusan ini Pak, ini kan agak berbeda ya Pak ya sistemnya. Tadi kan itu kalau segmen pertama, kedua memang korban kebakaran, memang misalnya rumahnya habis, seperti itu kan memang belum tentu juga ada korban jiwa dan juga korban luka ya Pak ya. Nah, kalau ini jelas sudah ada korban lukanya. Nah, kalau sistem dari PMPB sendiri nih Pak, untuk bantuan ke korban-korban yang seperti ini nih, yang masuk rumah sakit, pernah juga katanya ada Sri Kandi yang masuk rumah sakit dibantu juga kan Pak ya, dan juga masyarakat umum. Nah, kalau ke rumah sakit seperti apa Pak sistem bantuannya? Baik, terima kasih. Jadi kalau ke rumah sakit seperti yang kita lakukan kunjungan kemarin terhadap korban ledakan gas, itu kita kasih bantuan berupa tali kasih. Jadi sembakonya enggak, cuma tali kasihnya aja. Tapi setelah pasca pemberian bantuan itu, kita akan melakukan pemantauan terhadap korban itu sendiri. Sampai sejauh mana tingkat kesembuhan beliau. Sampai dipantau banget ya Pak ya? Wow, betul. Jadi sampai sejauh mana tingkat kesembuhan mereka. Nah, setelah itu kita baru laporan ke Abah hasil dari pantauan kita di lapangan. Monitoringnya seperti apa ya Pak ya? Jadi kita kasih bantuan, tapi tetap dimonitor sampai korbannya sendiri ini berangsur baik seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Nah, kalau dari sisi Satgas sendiri nih Pak Zainuddin, tadi kan sistem kalau misalnya ada bantuan ke misalnya masyarakat yang terkena kebakaran atau mungkin musibah ya. Nah, kalau dari sisinya Satgas sendiri seperti apa, dan kalau misalnya bantuan ke rumah sakit seperti apa nih Pak sistemnya kalau di timnya Satgas? Ya, sama. Jadi rescue, Sri Kandi dan bidang-bidang yang terkait, kami datang ya beramai-ramai lah, gitu kan. Tapi nggak terlalu ramai kan, gitu. Ini kan rumah sakit, jadi perwakilan-perwakilan aja kan gitu. Ya cuma benar kata Pak Maruli tadi, hanya memberikan uang tali kasih. Gitu dan kan. juga moral support tentunya Iya, Pak ya. moral support, ya semoga lekas sembuh lah gitu kan. Di PMPB juga sering juga ada anggota Satgas juga yang kecelakaan, ya kecelakaan motor gitu kan, pernah itu sampai apa namanya ya lecet-lecet lah sampai ininya. Ya korban luka lah ya. Jadi itu. Nah itu jadi sesuai dengan arahan ketum, kita diarahkan ke Rumah Sakit Geraha Mandiri. Nah, karena kebetulan kepala bidang kesehatannya Ibu Tuti, Sri Tuti, jadi apa namanya diarahkan ke situ kan, tuh sampai dilakukan operasi kecil gitu kan. Ya pesan ketum dipantau sampai sehat, pokoknya sampai sehat katanya. Ini Panglima, ya siap, gitu kan. Jadi pokoknya kalau misalnya ada dijemput gitu kan. Sampai segitunya ya Pak ya. Wow. Dijemput di rumahnya, istilahnya dirawat. Jangan sampai dia pergi sendiri, pakai mobil Satgas, diantarkan ke rumah sakit. Dipantau gitu sampai kan. Segitunya ya. Dengan anggota pun segitunya, apalagi dengan masyarakat luar ya Pak ya. Seperti memang keinginan dari ketum PMPB Sumatera Selatan sendiri, yaitu Bapak Yusuf Malaya atau Abah Yusuf, juga memang inginnya PMPB ini menjadi penjaga ya Pak ya, kalau di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang ini ya, seperti itu. Nah Pak, kalau kita ngomongin soal bantuan dan juga charity atau mungkin hal-hal yang dilakukan PMPB Sumatera Selatan ke masyarakat, kan bukan cuma bantuan ke musibah ya Pak ya, bukan cuma masyarakat misalnya ke rumah sakit gitu-gitu. Tadi sempat juga Bapak sebutkan dan juga tempo hari juga sempat ngobrol nih sama Abah bahwa memang ada kayak semacam misalnya donor darah, terus kemudian ada kegiatan lain juga. Boleh dong Pak, selain daripada itu ada kegiatan apa lagi nih rescue-nya PMPB sendiri dan juga Satgas? Baik, terima kasih ya Mbak ya. Kebetulan rescue ini memang yang diisi oleh teman-teman yang sudah memiliki pelatihan-pelatihan di Damkar. Jadi selain memberikan bantuan, selain menjinakkan api, nah teman-teman di rescue ini punya keahlian untuk evakuasi hewan.
Oh. Iya, baik ular, tawon, dan juga motong cincin. Oke, Jadi baik. memiliki keahlian yang memang yang sudah melakukan pelatihan-pelatihan teman-teman di rescue itu sendiri sih. Itu. Oh, berarti memang ibaratnya karena memang ada volunteer dari pihak-pihak damkar seperti itu, Pak. Orang-orang damkar lah begitu yang kerja di sana, diturunkanlah ilmu tersebut ke tim rescue-nya juga. Jadi kalau misalnya tim damkar belum bisa datang, bisa tim rescue-nya langsung karena sudah terlatih seperti itu ya, Pak ya. Oh, iya, betul. Jadi memang ke depannya sesuai dengan arahan dari Abausup, petunjuk dari beliau juga, kita ini kan ada ambulan. Cikal bakal ada ambulan. Nah, ambulan ini berfungsi satu mungkin untuk apa? Untuk mengantar jenazah, kedua untuk apa? Membawa masyarakat yang membutuhkan bantuan ke rumah sakit. Nah, kayak gitu. Oke, jadi bukan cuma bantuan musibah, tapi kalau misalnya ada permasalahan, tiba-tiba misalnya ada kayak teman saya tuh Pak kemarin musang masuk rumah tuh, bisa juga nih berarti PMPB Rescue ya. Waduh, enak banget. Nah kalau boleh tahu nih Pak, apakah tim rescue dan juga satgasnya PMPB ada hotline-nya gitu Pak? Bisa pelaporan di ini apa sih namanya di WhatsApp gitu-gitu? Memang rencana ke depan ini pada saat mobil ambulan itu ada nanti, nah itu ada memang nomor ini nomor WA yang bisa dihubungin. Oke. Nah, jadi masyarakat bisa menghubungi nomor WA itu. Oke. Gitu. Tapi kalau sementara mungkin bisa DM Instagramnya PMPB kali ya Pak ya, kalau butuh bantuan ya. Oke. Nah itu dia pemirsa, kalau misalnya amit-amit nih di sekitar rumah pemirsa ada mungkin musibah, entah kebakaran, banjir dan sebagainya. Atau kayak tadi tuh dibilang tiba-tiba ada ular masuk rumah gitu-gitu, bisa ya Pak ya langsung hubungin timnya PMPB. Jadi kalau siapa tahu kan tim damkar di daerah sekitar pemirsa itu lagi sibuk, bisa langsung kontak timnya PMPB Sumatera Selatan. Jangan lupa di follow makanya Instagramnya PMPB Sumatera Selatan ya, ada di PMPB Sumsel Official atau di PMPB Sumatera Selatan juga. Nah ini kita udah menuju ke akhir acara nih Pak. Boleh mungkin terakhir himbauannya untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang masing-masing, boleh? Silakan siapa dulu? Jadi baik, dari Bapak terima kasih dulu ya Mbak ya. Sesuai arahan dan petunjuk dari Abausup itu sendiri, beliau selalu memesankan kepada kita warga masyarakat di Sumatera Selatan khusus Kota Palembang. Sekarang ini mau menuju ke bulan 8. Biasanya setiap tahun itu bencana kebakaran itu puncaknya di bulan 8. Jadi beliau menitik beratkan, selalu berpesan kepada kita pada saat memberikan bantuan, tolong pesankan kepada warga masyarakat untuk selalu berhati-hati pada saat meninggalkan rumah, pada saat mau tidur, itu selalu diperiksa kompornya, datu listriknya. Karena apa? Dua komponen inilah yang menjadi faktor utama terjadinya kebakaran. Makanya beliau selalu berpesan dan untuk mengingatkan kepada masyarakat. Kayak gitu pesan dari Abausup. Jadi hati-hati ya buat masyarakat ya, lebih waspada lagi. Dari Pak Zainuddin, boleh Pak? Silakan. Ya kalau dari saya sebagai Panglima, ya berdasarkan arahan dari Ketum juga Pak M. Yusuf Malaya, di mana Satgas harus siap dalam segala hal apabila dibutuhkan siap. Seperti masyarakat yang membutuhkan darah. Nah itu kami dari Satuan Tugas ada data golongan darah yang siap, anggota saya siap mendonorkan darah dengan ikhlas. Oke. Itu. Wah, jadi bukan cuma dijagain sama tim Satgas sama tim rescue ya. Mau donor darah pun minta bisa juga ya Pak ya kalau dibutuhkan ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Maruli dan Bapak Zainuddin juga. Semoga pokoknya Bapak dan tim semakin berjaya, pokoknya semakin maju dan semakin banyak juga yang ditolong sama timnya Bapak ya Pak ya. Dan semoga selalu lancar pokoknya kerjaannya waktu di lapangan ya. Tapi sebelum kita closing, boleh dong Pak kita yel-yelnya PMPB dulu karena semangat kan ada Bapak berdua ya, tim PMPB ya. Karena tim rescue dan Satgas nih pemirsa. Oke, 1 2 3. PMPB bangkit. PMPB bangkit. PMPB
kami jaga sampai akhir hayat tentunya. Terima kasih Bapak Maruli dan Bapak Zainuddin. Sampai jumpa lagi ya Pak ya. Itu dia tadi pemirsa obrolan kita dengan Ketua Rescue dan juga Ketua Satgas PMPB Sumatera Selatan yaitu Bapak Maruli dan juga Bapak Zainuddin. Jangan lupa pemirsa untuk selalu saksikan Teropong PMPB di hari Sabtu setiap jam 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan jangan lupa juga untuk selalu nonton semua program PAL TV yang kece-kece dan keren-keren dan bagus tentunya. Akhir kata saya Rica Aziz pemirsa, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama David Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, pemerintah Kota Palembang usulkan revitalisasi Stadion Kamboja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah juga merencanakan akan menganggarkan perbaikan Stadion Kamboja secara bertahap. Sebagai stadion milik pemerintah Kota Palembang dan kerap menjadi tempat berbagai kompetisi sepak bola di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang berencana akan mempercantik Stadion Kamboja. Sejauh ini pemerintah Kota Palembang telah mengusulkan revitalisasi lapangan Kamboja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga akan menganggarkan revitalisasi Stadion Kamboja secara bertahap, mulai dari perbaikan lapangan, dinding pembatas, hingga tribun penonton. Untuk revitalisasi sebenarnya ini lagi tahap kita mengusulkan dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi di sisi lain kita juga sudah menganggarkan, tetapi belum secara menyeluruh. Kedepan Stadion Kamboja dapat menjadi sarana olahraga yang lebih rapi sehingga dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kota Palembang. Eki Saputra, PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa, guna mengurai kemacetan di jalan lintas timur Palembang Betung, percepatan pembangunan jalan tol Palembang Betung menjadi solusi jangka panjang yang ditargetkan dapat beroperasi saat Lebaran Idul Fitri mendatang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa solusi utama untuk mengatasi persoalan kemacetan di Jalan Tim Palembang Betung adalah percepatan pembangunan jalan tol Palembang Betung. Saat ini pemerintah provinsi bersama investor terus mendorong percepatan pembangunan agar proyek strategis ini dapat selesai sesuai target pada tahun 2027. Maka untuk itu target jalan tol dari investornya itu lebih kurang di 2027 dan Lebaran tahun 2027 itu insya Allah. Diharapkan ruas tol tersebut sudah dapat difungsikan pada periode arus mudik dan balik ke Lebaran Idul Fitri 2027. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Holiday Angkasa Wisata kembali akan memberangkatkan jemaah umroh charter pesawat Garuda Indonesia dan Lion Air pada tanggal 6 dan 9 Juli mendatang.
Menjelang keberangkatan, para petugas yang terlibat mulai dari tour leader dan mutawif menggelar rapat dengan CEO Holiday Angkasa Wisata. Bertempat di kantor pusat Holiday Angkasa Wisata di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, tour leader dan mutawif dari Travel Holiday Angkasa Wisata mengikuti rapat bersama CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Rapat membahas persiapan keberangkatan 360 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata charter pesawat Garuda Indonesia paket 11 hari untuk penerbangan 6 Juli 2026 dan charter pesawat Lion Air paket 13 hari untuk keberangkatan 434 jemaah penerbangan 9 Juli 2026. CEO PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman meminta tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata harus memberikan pelayanan terbaik dalam bertugas. Selain itu, tour leader dan mutawif harus bersikap dan bertindak sebagai pelayan bagi jemaah Holiday Angkasa Wisata selama menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Tadi kami telah memberikan materi gladi kepada seluruh tour leader dan mutawif yang bertugas agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh jemaah umroh yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan insya Allah seluruh tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata akan memberikan pelayanan yang terbaik karena semua telah melakukan gladi dan semua telah berpengalaman. Dedi optimis para tour leader dan mutawif Holiday Angkasa Wisata akan memberikan pelayanan terbaik karena telah mengikuti gladi dalam rapat persiapan. Cek Dev, Pal TV. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Apa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa naik curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apo itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia sukses nian ma. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Taulah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinya. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem
pakem nian kamu masangnya, tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB, Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger loh UKB. Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu. Boleh Bu, dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya, mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Ay, cara kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma, cuman sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak tingkat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow. Biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, saat ini jemaah umroh holiday angkasa wisata keberangkatan 1 Juli 2027 tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaannya, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan kita, Sulaiman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sulaiman. Assalamualaikum, Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sulaiman, seperti apa kabar dan bagaimana pelaksanaan ibadah umrohnya, Sulaiman? Alhamdulillah, seluruh jemaah
Baik. Sulaiman, halo. Ya, rekan Sulaiman, dapat dijelaskan baik, dapat dijelaskan kembali untuk kegiatan saat ini seperti apa itu? Ya, hari ini berada di Kota Taif. Kota Taif ini salah satu hari ini mungkin akan langsung disampaikan oleh Ibu Erna. Baik, Ibu Erna, bisa dijelaskan? Yes. Oke, baik. Assalamualaikum, Ibu Erna. Ya, pemirsa Pal TV, tampak kita sekarang sudah terhubung bersama Ibu Erna. Ibu Erna selaku tour leader dari Holiday Angkasa Wisata. Halo, Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Erna, boleh dapat diceritakan untuk saat ini kegiatan jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata seperti apa? Ya, kami dari Travel Holiday khususnya tour leader dan para mutawif. Hari ini hari keempat kami berada di kota Mekah dan hari ini kegiatan kami city tour ke kota Taif yang sudah diberikan secara gratis oleh CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Haji Dedi Suparman. Dan alhamdulillah semua jemaah senang menikmati perjalanan hari ini gratis dari Holiday. Salah satunya tadi kami mengunjungi ke tempat pasar buah yang berada di kota Taif, yang dimana buah di kota Taif ini segar-segar, dan dilanjutkan ke tempat wisata, salah satu destinasi di kota Taif yang banyak dikunjungi para wisatawan. Salah satunya, di kota Taif tadi kita ada naik kereta gantung, telefrik, semua jemaah menikmati kereta gantungnya. Dan dilanjutkan lagi tadi makan bersama yang sudah disediakan oleh Holiday Angkasa Wisata, makan nasi mandi bersama. Dan alhamdulillah semua jemaah menikmatinya. Barakallah untuk CEO Holiday Angkasa Wisata. Semoga berkah selalu atas gratis yang sudah diberikan para jemaah. Dan saat ini kami lagi berada di tempat penyulingan parfum yang ada di kota Taif. Dan saat ini semua jemaah lagi menikmati menonton cara penyulingan parfum di kota Taif itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, baik Ibu Erna, berarti sebegitu banyaknya fasilitas yang diberikan oleh CEO Holiday Angkasa Wisata. Dan Ibu Erna, apakah sejauh ini ada kendala yang dialami oleh jemaah umroh? Untuk sejauh ini sampai hari ini alhamdulillah tidak ada kendala, semua jemaah sehat. Walaupun cuaca di sini cukup panas, tapi tidak menyurutkan semua jemaah tetap semangat jemaah untuk menikmati dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dischedulkan oleh Holiday Angkasa Wisata. Oke, baik Ibu Erna. Berarti sejauh ini tidak ada kendala yang dialami oleh para jemaah ya Ibu Erna. Dan apakah perjalanan ke tempat lain mungkin ada yang diberikan oleh Holiday Angkasa Wisata? Gimana? Untuk perjalanan ke tempat lain ada yang diberikan oleh CEO Holiday Angkasa Wisata Ibu Erna? Untuk perjalanan lain selain ke kota Taif, besok kami akan melanjutkan ke kota suci Madinah bersama seluruh rombongan 10 bis yang saat ini sudah menikmati dari fasilitas yang sudah diberikan Holiday Angkasa Wisata. Oke, baik Ibu Erna. Yang terakhir, mungkin ada yang dapat disampaikan untuk penonton Pal TV di rumah yang menyaksikan saat ini, Ibu Erna. Oke, untuk pemirsa Pal TV dimanapun berada, jika ingin mendaftarkan ibadah umroh, Bapak Ibu bisa menghubungi perwakilan yang ada di kota Palembang
terkhususnya kantor pusat berada di KM 12 ya Kota Palembang. Untuk fasilitas insya Allah tidak meragukan lagi dengan harga yang cukup murah tapi tidak murahan, harga terjangkau, jadwal banyak pilihan, tanggal-tanggalnya silakan untuk pemirsa semua pemirsa PAL TV yang berada di Palembang mendaftarkan ibadah umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Oke, baik Ibu Erna, terima kasih untuk waktunya dan kami persilakan Ibu Erna beserta rekan Sulaiman untuk kembali bertugas. Ya pemirsa PAL TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, sebagai upaya memperkuat sinergi antara institusi pendidikan kedokteran dengan jajaran kesehatan TNI, Kapuskes TNI mengajak Koas Fakultas Kedokteran Unsri untuk bisa membantu sebagai dokter militer yang profesional untuk mendukung kesehatan nasional. Menyiapkan dokter-dokter militer yang profesional melalui sistem pendidikan yang terintegritas untuk kesehatan nasional, Kepala Pusat Kesehatan TNI Maijen TNI Dr. Hadi Juanda mengunjungi Fakultas Kedokteran Unsri, Kota Palembang. Kunjungan ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara institusi pendidikan kedokteran dengan jajaran kesehatan TNI dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang unggul dan profesional. Kapuskes TNI menyiapkan bahwa profesi dokter militer memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kesehatan nasional sekaligus mendukung tugas pokok TNI. Kami masih kurang terkait dokter umum dan juga dokter spesialis. Jumlahnya memang kami targetkan sampai 2030 bisa terpenuhi, sehingga harapannya pelayanan kesehatan akan merata di seluruh Indonesia. Mahasiswa kita yang ikut dan sebagian juga sudah kita kembali sekolah sebagai dokter spesialis dan kemudian kembali bertugas di Kemenhan. Hingga saat ini kekurangan 1.200 tenaga medis khususnya dokter, sehingga mengunjungi Fakultas Kedokteran se-Indonesia untuk bersosialisasi dan mengajak para mahasiswa kedokteran nantinya bisa bergabung sebagai dokter militer TNI. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, aktivitas pengisian BBM jenis solar di SPBU masih terpantau ramai sehingga menimbulkan antrean yang cukup panjang hingga ke badan jalan. Kami melaporkan situasi terkini dari SPBU Poligon 24/2018 yang berlokasi di Jalan Musi 2 Karangjaya, Kecamatan Gandus, tepatnya berada di depan perumahan Poligon. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, sangat ramai dengan antrian kendaraan yang lumayan panjang. Aktivitas pengisian bahan bakar minyak khususnya BBM jenis solar berlangsung dengan intensitas tinggi dan antrean truk yang hendak melakukan pengisian solar tampak sangat panjang dan dinominasikan kendaraan angkutan barang dari berbagai arah. Kendaraan yang datang harus menunggu cukup lama sebelum dapat memasuki area pengisian BBM karena tingginya jumlah kendaraan yang mengantri. Dari pantauan di lokasi, antrean kendaraan tidak hanya memenuhi area SPBU, tapi juga memanjang hingga keluar dan meluber ke badan Jalan Musi 2 Karangjaya. Panjang antrean tersebut menyebabkan sebagian kendaraan terpaksa menggunakan batu jalan sebagai tempat mengantri. Kondisi ini berdampak pada penyempitan lalu lintas sehingga harus kendaraan yang melintas harus bergerak secara perlahan. Baiklah pemirsa, kita akan menanyakan kepada salah satu supir truk yang sedang mengantri di SPBU ini. Puluhan truk angkutan barang tampak mengantri untuk mendapatkan BBM jenis solar. Banyaknya kendaraan yang datang membuat antrian memanjang hingga keluar area SPBU. Dan menggunakan bahu jalan Musi 2 Karangjaya sebagai tempat mengantri, kondisi tersebut menyebabkan ruang lalu lintas menyempit, sehingga kendaraan yang melintas harus bergerak secara perlahan. Para pengemudi juga harus menunggu cukup lama sebelum dapat memasuki area pengisian BBM. Halo pemirsa PAL TV, saya akan menanyakan salah satu supir yang sedang mengantri di SPBU. Halo Pak, siapa namanya Pak? Oke, gimana Pak kondisi tempat mengantri di sini Pak? Lama itu dikasih 550.000 satu kali gitu. Untuk harga porsi berapa Pak? Nambah apa nih Pak? 8.000. Oke, nah kira-kira kalau mengantri di sini mengantrinya berapa jam nih Pak? Ya kadang-kadang jam, kadang-kadang setengah jam. Oke, nah berapa liter Pak biasanya kalau dapat di sini? Ya dapatnya 1 liter, kadang 80 liter, kadang 60 liter, kadang minyak banyak, lebih banyak. Harapan. Oke, baik. Harapannya apa Pak? Ya harapannya kalau gitu jangan sampai ganggu jalan macet ini dengan banyak mobil yang besar. Jadi pribadi harapan kita yang wajarnya harga mahal tapi yang
Pemirsa Pol TV, saya Tari Saputik bersama juru kamera Suryani melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pengamat otomotif menilai jika penerapan B50 mulai diberlakukan pemerintah buat kendaraan diesel aman, karena sudah dilakukan pengkajian dari pemerintah namun perlu adanya sosialisasi. Pengamat otomotif menilai pemerintah telah mengkaji penggunaan B50 sebelum diterapkan pada kendaraan diesel. Dan hingga kini belum ada laporan keluhan yang berarti dari masyarakat terkait penggunaan B50. Namun demikian, penerapan secara bertahap penting dilakukan agar pengguna kendaraan diesel memiliki waktu untuk beradaptasi. Selain itu, pemerintah juga terus mengencarkan sosialisasi agar masyarakat memahami keamanan dan penggunaan B50. Sudah ada studi kelayakan seperti itu. Kalau sudah ada, saya yakin sudah ada. Tinggal sosialisasinya pemerintah. Terhitung 1 Januari kita harus sudah jangan seperti itu, bertahap dulu, bertahap. Jadi ada cadangan. Karena masyarakat kaget. Kagetnya masyarakat yang biasanya menggunakan bahan bakar bensin, bakar solar, diganti dengan seperti itu. Kedepan B50 diharapkan tetap aman digunakan pada kendaraan diesel sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperkuat kemandirian energi nasional. Muhammad Aidil, Pol TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya baju tak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak. Kau nih kira pening apa terperengat-perengut apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau peningan tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawangin Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu-ragu. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksa bato, sabun buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1.
Sudah-sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, poda uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah, kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah malah lah, kau daftar sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya, Mbak? Nama aku Mei, Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim ini, manajemen Sumsel United terus mempersiapkan tim, termasuk menentukan sosok pelatih kepala yang akan menunggangi skuad, yang mana hingga kini proses seleksi masih berlangsung. Direktur Cahaya Sumsel United, Erik Yuniman, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 4 nama yang masuk dalam bursa calon pelatih Sumsel United. Keempat kandidat tersebut sedang menjalani proses evaluasi dan pembahasan secara mendalam oleh manajemen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelatih yang terpilih memiliki kapasitas serta visi yang sejalan dengan target klub dalam mengarungi kompetisi Liga 2. Menurut Erik, keputusan terkait pelatih kepala akan diumumkan setelah manajemen menyelesaikan seluruh tahapan pemantapan dan penilaian terhadap para kandidat. Kita ada 4 nama lah. Tapi nanti bocorannya ya, di bulan Juli aja. Sejauh ini pelatih yang kita incar apakah di kontestan Liga 2 atau Liga 1? Maksudnya? Dari Liga 1 atau dari Liga 2? Kita incar. Keempat orang itu? Ada yang dari Liga 2, ada yang juga dari timnas malah, tapi di kelompok umur. Nanti kita lihat seperti apa. Di sini juga ada calon pelatih kita. Tim Liputan, POL TV. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sumatera Selatan menggelar turnamen fun game mini soccer antar jurnalis yang menjadi silaturahmi insan media di Kota Palembang. Turnamen fun game mini soccer diselenggarakan IJTI Sumsel di lapangan Kamboja diikuti 7 tim jurnalis Kota Palembang dengan sistem pertandingan setengah kompetisi. Ketua IJTI Sumsel Muhammad David mengatakan turnamen fun game mini soccer sebagai ajang silaturahmi antar insan media cetak elektronik maupun online di Kota Palembang.
dengan adanya event seperti ini adalah merupakan event silaturahmi ya, ajang silaturahmi antara rekan-rekan kita media dari cetak, elektronik dan online, karena merupakan mungkin kita lihat sendiri teman-teman kita yang selama ini bekerja beraktivitas sebagai jurnalis bagi posisinya masing-masing harus kita lakukan karena untuk memberikan motivasi refreshing kepada kawan-kawan. Ajang ini mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Palembang karena tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga diharapkan dapat mempererat kemitraan sesama jurnalis maupun pemerintah daerah. Kita ingin bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, sehat, tetapi ada edukasi di sana. Edukasi menyampaikan pesan-pesan pembangunan sebagai hubungan kemitraan antara pemerintah dan juga dengan teman-teman para jurnalis yang berada di lapangan. Ratu Dewa juga berpesan kepada seluruh peserta untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Salam olahraga! Jaya! Eki Saputra, Pal TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Secret Circle. Pengalaman Niko. Ya. Sampai jumpa. Pengalaman Niko. Kan banyak hati yang kan menunggu. Sebab Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut tak ada korelasi antara kenaikan gaji Pemda dengan tindakan korupsi yang dilakukan penjabat. Hal itu disampaikan oleh petugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin Sabtu 4 Juli. Merespon usulan Komisi 2 DPR RI yang menilai perlu adanya kenaikan gaji Pemda sebagai salah satu upaya pencegahan rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menilai bahwa usulan kenaikan gaji terhadap pemerintah daerah tidak berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin, merespons adanya usul dari DPR RI yang menilai gaji kepala daerah perlu ditingkatkan agar tidak melakukan korupsi.
Dalam keterangan yang disampaikan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Sabtu 4 Juli, Ahmad Taufik menyebut para koruptor tetap saja memiliki modus yang beragam dalam melancarkan aksi busuknya. Juga sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi yang kita temukan modus-modusnya ya tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya mungkin. Penyidik KPK meminta agar usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan terkait take home pay atau pendapatan bersih yang harus diberikan ke kepala daerah, agar tak lagi mencari penghasilan dari luar dengan mencuri uang rakyat. Wacana kenaikan gaji pejabat daerah sebelumnya muncul dari Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda yang menilai biaya politik mahal sementara gaji kepala daerah hanya di angka 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Menurutnya, skema tersebut bisa dilakukan dengan mengambil 20% dari total pendapatan asli daerah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamar Timur Oki, masuk hari ketiga. Petugas Manggala Agni Daop Sumatera 17 Oki menargetkan pemadaman segera tuntas. Izin melaporkan Komandan, update visual. Seperti inilah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur Oki yang sudah memasuki hari ketiga. Api saat ini sudah mulai teratasi oleh tim Manggala Agni Daop Sumatera 17 Oki. Ditargetkan penanganan karhutla di Desa Sumber Hidup Pedamaran Timur Oki dapat teratasi dengan segera, di mana tim Manggala Agni yang menerjunkan 3 tim terus fokus melakukan pendinginan. Kepala Manggala Agni Daop Sumatera 17 sejauh ini tidak ada kendala berat yang dihadapi oleh anggota di lapangan. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, setelah pekan lalu mengalami penurunan harga, pada akhir pekan ini emas batangan terpantau kembali mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pergerakan pasar global. Berikut informasi selengkapnya. Halo pemirsa PAL TV, saya Clarisha Paraswida bersama juru kamera Muhammad Aidil. Saat ini sudah berada di Galeri 24 yang berada di Jalan Merdeka. Perhiasan emas meski sempat mengalami fluktuasi harganya, namun tetap menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi. Lalu seperti apa perkembangan harga yang ada di Kota Palembang, tepatnya di Galeri 24 yang ada di Jalan Merdeka? Berikut reportasenya. Berdasarkan data dari Galeri 24 Jalan Merdeka, harga emas telah mengalami kenaikan sejak 2 hari terakhir. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Meilinda Ayeza selaku manajer distro yang ada di Jalan Merdeka. Halo, selamat siang, apa kabarnya? Kabar baik, selamat siang. Mungkin kita ingin bertanya-tanya mengenai harga emas. Untuk info terbaru harga emas batangan maupun perhiasan pada hari ini seperti apa? Kalau untuk emas batangan dan perhiasan pada hari ini cenderung harganya stabil, tapi dibandingkan dengan harga kemarin itu agak sedikit ada kenaikan. Dan beberapa ribu rupiah saja Kak, di 3-5 ribu rupiah saja. Kalau untuk satu pekan kemarin dibandingkan dengan harga hari ini itu ada kenaikan di kisaran 40-50 ribuan gitu. Yang menjadi penyebab harga emas itu adalah yang pastinya itu harga emas dunia. Karena kalau untuk harga emas dunia naik ya pastinya harga emas juga ikut naik ya. Kalau misalkan turun juga pastinya akan ikut turun. Dan yang paling penting itu adalah dari peminat. Ketika peminatnya memang melonjak, harga itu pasti ikut naik juga. Kalau untuk masyarakat yang ingin berinvestasi emas, baik banget itu. Dan masyarakat juga harus mengetahui perusahaan mana yang tepat untuk kita membeli emas. Per hari ini di emas batangannya itu di Rp2.648.000. Kalau untuk perhiasan kita tergantung kadar. Ada kadar 8 karat itu di kisaran 1 jutaan, kemudian 16 karat itu di kisaran di 1.900.000 sampai 2 juta, kemudian di 17 karat di 2.100.000 dan 24 karat di 2.900.000. Baik.
Terima kasih Bu atas penjelasannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya pemirsa, untuk kenaikan harga emas batangan itu di harga 48.000 per gram jika dibandingkan dengan 1 pekan yang lalu. Lalu untuk harga perhiasan emas sendiri juga di 8 karat itu berada di 1 jutaan, 16 karat berada per gramnya di 1,9 juta. Lalu untuk 17 karat berada per gramnya di 2,1 hingga 2,2 juta. Itu reportase dari kami. Saya Kalarisha Paraswida bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id dan tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas memohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita.